Berempat. Gãy trời. Đúng. Trời.
Oh, enggak. Taruh sini aja, taruh sini. Ini duduk. Tapi nggak masuk. Ini kan sih. Bapak Ibu sekalian yang masih duduk di bagian belakang, kami mohon untuk memenuhi barisan depan terlebih dahulu. Terima kasih. Sekali lagi, Bapak Ibu yang masih duduk di bagian belakang, kami mohon untuk memenuhi barisan depan terlebih dahulu. Terima kasih. Tahu Bu, dalam Bu, mau bang ya. Ini sama orang loh, ngomongnya. Ini dong. Tahu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara seminar sumber daya air dengan tema pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan air dan pembangunan berwawasan lingkungan. Seminar ini merupakan bagian dari sosialisasi Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air Himpesda Provinsi Aceh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat mengikuti acara ini, baik secara daring maupun luring, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang diutus menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang kami hormati Gubernur Aceh sekaligus Pelindung Himpesda Provinsi Aceh, dan hal ini diwakili Kabak Kelembagaan dan Anjak. Yang kami hormati Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh sekaligus Pelindung Himpesda Provinsi Aceh, Bapak Erwin Ferdinansyah STMT. Beliau juga merupakan keynote speaker kita pada hari ini. Yang kami hormati Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I sekaligus Pembina Himpesda Provinsi Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati para Kepala Dinas Kabupaten Kota di Provinsi Aceh yang membidangi sumber daya air sekaligus Pembina Himpesda Provinsi Aceh. Yang kami hormati Ketua Umum Himpesda beserta pengurus pusat. Yang kami hormati PLT Kepala Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Air dan Pengembangan Profesi. Yang kami hormati Ketua Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air Himpesda Provinsi Aceh, Bapak Insinyur Faryadi STMN. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Seminar dan Sosialisasi Himpesda Provinsi Aceh, Ibu Insinyur Sufridawati STMSI. Yang kami hormati para narasumber yang telah hadir pada hari ini, serta yang kami banggakan, Bapak Ibu para tamu undangan dan peserta seminar yang hadir pada pagi hari ini, baik secara daring maupun secara luring. Memulai acara pada hari ini, marilah kita mendengarkan laporan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Seminar dan Sosialisasi Himpesda Provinsi Aceh yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Sofridawati STMSI. Kepada Ibu, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Gubernur Aceh sekaligus Pelindung Himpesda Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabak Kelembagaan dan Anjak, Kepala Dinas Pengairan Aceh sekaligus Pelindung Himpesda Provinsi Aceh beserta jajaran, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I sekaligus Pembina Himpesda Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pelaksana beserta jajaran, para Kepala Dinas Kabupaten Kota di Provinsi Aceh yang membidangi sumber daya air sekaligus Pembina Himpesda Provinsi Aceh, Ketua Umum Himpesda beserta pengurus pusat, PLT Kepala Subdirektorat Pengelola Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Air dan Pengembangan Profesi, Ketua Himpesda Aceh beserta pengurus, para narasumber, para akademisi, praktisi, mitra kerja, serta seluruh peserta undangan yang kami hormati. Rekan-rekan panitia pelaksana yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi sejak tahap persiapan hingga terselenggaranya kegiatan hari ini. Baik, sebelumnya mungkin saya akan sedikit berpantun ya. Jangan lupa cakepnya. Air mengalir dari hulu ke muara, menjadi berkah bagi kehidupan.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga Himpesda membawa manfaat bagi kita semua. Baik, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian seminar dan sosialisasi Himpeda Provinsi Aceh. Atas nama panitia pelaksana kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh undangan, narasumber, dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini sebagai tindak lanjut terbentuknya Himpesda Provinsi Aceh serta implementasi program kerja organisasi tahun 2026 sekaligus juga menjadi momentum untuk memperkenalkan Himpesda Provinsi Aceh kepada seluruh pemangku kepentingan dan memperkuat sinergi serta jejaring profesi dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Provinsi Aceh. Adapun tema kegiatan kita pada hari ini adalah membangun profesionalisme dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air menuju pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Provinsi Aceh. Bentuk kegiatan ini terdiri atas 2 sesi, yaitu yang pertama seminar sumber daya air sesi pertama dengan subtema Build Back Better, kontribusi masyarakat konstruksi dalam pemulihan bencana hidrometeorologi di Aceh. Sementara sosialisasi himpunan Himpesda di Provinsi Aceh sesi kedua dengan subtema sosialisasi Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Himpesda Provinsi Aceh. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis hari ini tanggal 30 Juli 2026 dimulai pada sekitar pukul 9 tadi sampai dengan selesai bertempat di Aula Dinas Pengairan Provinsi Aceh di lantai 3 yang dilaksanakan secara hybrid, jadi ada pelaksanaan secara daring dan secara luring. Adapun peserta dan narasumber, kegiatan ini diikuti oleh peserta luring dan daring mencakup unsur Kementerian Pekerjaan Umum, pengurus Pusat Himpesda dan pengurus Himpesda Provinsi Aceh seluruh Indonesia, pengurus dan anggota Himpesda Provinsi Aceh, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota, akademisi dan perguruan tinggi di Provinsi Aceh, organisasi profesi ke bidang teknik, konsultasi, dan kontraktor bidang sumber daya air, dunia usaha, mitra kerja, serta mahasiswa. Dengan jumlah peserta luring diperkirakan sekitar 104 orang, dan peserta daring diperkirakan 230 orang. Pada sesi pertama, kegiatan menghadirkan narasumber dari unsur Balai Wilayah Sungai Sumatera I, praktisi pengelola sumber daya air, serta akademisi dari Fakultas Teknik Indonesia. Dengan keynote speaker Bapak Kepala Dinas Pengairan Aceh. Pada sesi kedua, kita menghadirkan keynote speaker Ketua Umum Himpesda Aceh, serta Ketua Umum Himpesda Pusat, serta narasumber dari Subdirektorat Pengelola Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Air dan Pengembangan Profesi Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air. Penyelenggaraan dan dukungan kegiatan ini diselenggarakan oleh Himpesda Provinsi Aceh dengan dukungan Dinas Pengairan Aceh, Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Subdirektorat, dan seterusnya. Adapun tujuan dan output yang diharapkan melalui kegiatan ini kami berharap dapat terbangunnya sinergi dan jejaring antar profesi di bidang sumber daya air, meningkatkan pemahaman peserta tentang kebijakan dan isu strategis pengelolaan sumber daya air, terlaksananya sosialisasi program dan peran Himpesda kepada para pemangku kepentingan. Ucapan terima kasih atas nama panitia kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga sinergi yang telah terbangun dapat ditingkatkan demi penguatan pengelolaan sumber daya air di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh. Baik, untuk penutup saya sedikit berpantun lagi ya, biar saya makin cakep gitu. Pergi ke hulu melihat bendungan, air mengalir menuju muara. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan. Semoga Himpesda semakin berjaya. Demikian laporan Ketua Panitia ini kami sampaikan. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan akan menjadikan sebagai bahan perbaikan pada kegiatan yang akan datang. Akhirnya semoga kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Safridawati atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I sekaligus pembina Himpesda Provinsi Aceh yang hari ini diwakili oleh Bapak Insinyur Junaidi STMT. Kepada Bapak, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf dikarenakan Bapak Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I tidak dapat berhadir di tengah-tengah kita karena ada agenda dengan Pak Menteri berkunjung ke lapangan. Izin untuk saya membacakan sambutan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I pada hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2026. Seminar Sumber Daya Air dan Sosialisasi Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air atau Himpesda di Provinsi Aceh dan penguatan jejaring profesi dalam mendukung sumber daya air yang berkelanjutan. Yang saya hormati Gubernur Aceh sekaligus pelindung Himpesda Provinsi Aceh yang dalam hal ini diwakili Kabak Kelembagaan dan Adjab. Yang saya hormati Kepala Dinas Pengairan Aceh sekaligus pelindung Himpesda Provinsi Aceh beserta jajaran. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I sekaligus pembina Himpesda Provinsi Aceh dalam hal ini diwakili oleh Kasih Prasana, saya sendiri. Para Kepala Dinas Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh yang membidangi sumber daya air sekaligus pembina Himpesda Provinsi Aceh. Ketua Umum Himpesda beserta pengurus pusat. PLT Kepala Subdirektorat Pengelola Jabatan Fungsional Bidang Sumber Daya Air dan Pengembangan Profesi. Yang saya hormati Ketua Umum Himpesda Aceh beserta pengurus dan para narasumber, para akademis, praktisi, mitra kerja, serta seluruh peserta undangan yang kami hormati. Rekan-rekan panitia pelaksana yang telah bekerja dengan penuh dedikasi sejak tahap persiapan hingga terselenggara kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada kegiatan seminar dan sosialisasi Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air Himpesda Provinsi Aceh. Pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan ini. Kehadiran Himpesda menjadi momentum penting dalam memperkuat jejaring profesional di bidang sumber daya air, sekaligus menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, Balai Wilayah Sungai Sumatera I menyambut baik terbentuknya Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air Himpesda Provinsi Aceh sebagai wadah yang menghimpun para profesional, akademisi, praktisi, dan pemerhati sumber daya air. Kami memandang bahwa organisasi profesi seperti Himpesda memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, membangun budaya, berbagi pengetahuan, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi di bidang pengelolaan sumber daya air. Sebagai instansi vertikal Kementerian Pekerjaan Umum yang mengembang amanah pengelolaan sumber daya air lintas kabupaten atau kota di Provinsi Aceh, Balai Wilayah Sungai Sumatera I berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi dengan Himpesda melalui berbagai kegiatan, antara lain peningkatan kompetensi, seminar ilmiah, pelantikan teknis, forum diskusi, kajian kebijakan, hingga penyusunan rekomendasi teknis dalam mendukung pengelolaan wilayah Sungai Sumatera berkelanjutan. Kami berharap Himpesda dapat menjadi mitra strategis pemerintah, tidak hanya sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai center of excellence yang menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan, pengalaman lapangan, dan inovasi teknologi dalam menjawab tantangan pengelolaan sumber daya air di masa mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, Balai Wilayah Sungai Sumatera I siap mendukung setiap program Himpesda yang berjalan dengan upaya peningkatan profesionalisme, penguatan kelembagaan, dan pembangunan sumber daya air yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Aceh. Pengelolaan sumber daya air saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, perubahan iklim, peningkatan kebutuhan air, degradasi daerah aliran sungai, hingga meningkatnya risiko banjir dan kekeringan menuntut kita untuk bekerja secara adaptif, kolaboratif, dan berbasis ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, diperlukan sinergi lintas sektor agar setiap kebijakan, perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, Balai Wilayah Sungai Sumatera I berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya peningkatan kompetensi insan sumber daya air, termasuk melalui kolaborasi bersama Himpesda. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang
baik dalam memperkuat profesionalisme, integritas, dan inovasi di bidang pengelolaan sumber daya air. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi dan seminar Himpesda Provinsi Aceh saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Junaidi atas sambutan dan pembukaannya. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari keynote speaker kita, Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh sekaligus pelindung Himpesda Provinsi Aceh, kepada yang terhormat Bapak Erwin Ferdinansyah STMT, kami persilahkan. Gak boleh bawa map, saya bawa map juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dibuka pantun ya sama panitia ya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya menyampaikan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Panas pagi sangat menyengat, peserta seminar datang dari pagi. Karena salam tidak dijawab dengan semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar seperti ini harus semangat. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Junedi, karena Pak Kepala Balai sedang mendampingi Pak Menteri. Yang saya hormati Ketua Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Himpesda Pusat, Bapak Insinyur Jarod, hadir atau online? Ada beliau. Salam Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak Jarod. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati, Pak, saya banggakan nih, Himpesda Aceh. Ketua Umum Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air Himpesda Aceh, sahabat saya ini, Insinyur Faryadi, sahabat sudah lama, bukan sekarang ya Pak Faryadi, sudah lama. Kemudian para narasumber, ada Pak Khairul Iqbal, sudah hadir. Pak Khairul, sore nanti ya, siang nanti ya. Oh, jam sekarang. Pak Surya Dharma, Syariah. Kayak gini, kayak ini, apa, yang Malaysia Walid. Pak Iskandar dari BW1, kemudian perwakilan, yang mewakil gubernur. Siapa tadi disebutin mewakil gubernur? Nggak ada. Berarti anggap saja saya yang mewakili pemerintah Aceh. Sekaligus pelindung Himpesda Aceh. Perwakilan pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi, profesi, dan mitra kerja, Bapak Ibu serta seluruh peserta seminar sekaligus sosialisasi Himpesda pada Kamis 30 Juli 2026 ini. Pertama-tama tentunya syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat sehatnya sehingga kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan pagi ini. Salawat dan salam juga tak lupa selalu kita puji sanjungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Lupa tadi, ini ada juga penghormatan kepada moderator, sudah hadir sini moderator. Oh, belum hadir. Kemudian nanti sosialisasi siangnya ada Pak Faryadi, Pak Jarod, kemudian Ibu Trinada Septina via Zoom juga. Siang nanti ya. Dari Direktorat Bina Teknis Ditjen SDA Kemenpu. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan peserta seminar dan sosialisasi yang kami hormati,
Saya bacakan saja yang sudah disiapkan nih oleh panitia Himpesda. Air merupakan sumber kehidupan sekaligus faktor utama dalam pembangunan daerah. Ketahanan pangan, penyediaan air baku, pengendalian banjir, konservasi lingkungan, hingga pembangunan ekonomi sangat bergantung pada tata kelola sumber daya air yang baik. Di Provinsi Aceh, tantangan pengelolaan sumber daya air semakin nyata. Perubahan iklim, sedimentasi sungai, kerusakan daerah tangkapan air, peningkatan kebutuhan air, serta potensi bencana hidrometeorologi memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi. Jadi ini Himpesda mudah-mudahan menghasilkan rekomendasi yang positif. Bencana hidrometeorologi yang terjadi 2025 viral sekarang. Sebelumnya sudah ada bahasa hidrometeorologi, kita tidak pernah dengar. Tapi tahun 2025 akhir ada bencana besar, ada yang mengatakan hidrometeorologi, ada yang mengatakan bencana ekologis. Tapi karena ini kita di Himpesda, kita sepakati aja hidrometeorologi. Mungkin kalau DLHK yang buat ekologis, karena di situ ada deforestasi, illegal logging. Jadi kita sepakat saja ini bencana hidrometeorologi yang memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi. Karena itu, penguatan sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Nah, wadahnya Himpesda ini. Harapan saya kepada Pak Ketua Himpesda Aceh, dipilih apa terpilih nih Pak? Hah? Dipilih. Bukan terpilih berarti ya. Yang menurut Pak Faryadi sudah ada anggota Himpesda itu sekitar 100 ya. Harapan saya dirangkul dari dinas Pak. Tadi disebutkan oleh Ketua Panitia, kita berkolaborasi. Teman-teman dinas pengairan yang hadir berapa orang nih? Lumayan. Gabung nggak Himpesda? Gabung. Itu yang belakang gabung nggak Himpesda? Nggak gabung, udah jadi anggota belum? Gabung segera. Hari ini daftar segera. Jadi semangat kolaborasi kita ini, tetangga kita satu komplek. Kita hilangkan ego, ini balai, ini dinas. Nggak ada itu. Satu tujuan buat Aceh. Kan apa namanya? Itu orang balai. Ini. Sekarang dari Himpesda inilah kita bergabung. Kita Himpunan Pengelola Sumber Daya Aceh. Kita bawa nama Aceh. Saya lihat ada adik-adik CPNS dari Dinas Pengairan. Ada berapa orang tuh? Sebagian sedang laksar. Mudah-mudahan ada adik-adik CPNS ini nanti bergabung di Himpesda. Kalian belajar dari senior-senior di Himpesda. Bagaimana meningkatkan kapasitas kita, kompetensi kita dalam pengelolaan sumber daya air di Aceh. Jadi Himpesda ini jangan muncul karena bencana juga, Pak Ketua. Jadi viral setelah ada bencana itu, wah baru Himpesda ini. Karena judulnya juga ini kan, apa nih, saya lihat paparannya banyak nih, kontribusi BWS, pemulihan bencana hidro, peran penting alih sumber daya air, bencana hidrometeorologi, peran infrastruktur Pak Khairul Iqbal pada saat bencana hidrometeorologi. Nanti ke depannya sosialisasi, kita tidak bicara bencana lagi, tapi bagaimana mitigasinya juga. Bagaimana mitigasi setelah bencana, ya kita harapkan jangan ada bencana lagi, tapi bagaimana mitigasi kita. Himpesda ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya pemerintah Aceh, dalam menghadapi bencana, seperti yang terjadi 2025 kemarin. Saya lanjutkan. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pengairan memberikan apresiasi atas terbentuknya Himpesda Provinsi Aceh. Kami meyakini bahwa keberadaan organisasi provinsi ini akan menjadi kekuatan baru dalam mendukung pembangunan sumber daya air di Aceh melalui yang saya katakan tadi, peningkatan kompetensi, pengembangan ilmu pengetahuan, serta penyediaan ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Saya tekankan di sini peningkatan kompetensi dan ilmu pengetahuan. Berarti saya contohkan tadi adik-adik CPNS tidak mesti di
perguruan tinggi, di universitas. Himpesda ini bisa mensupport adik-adik kita dalam peningkatan kompetensi. Mungkin ada informasi dari Himpesda tentang diklat apa terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Disinilah forumnya Himpesda Aceh ini. Pasti di Himpesda kan ada struktur pengurus nih Pak Adi. Bidang apa namanya? Saya belum tahu strukturnya ya, bidang pengembangan kompetensi, bidang peningkatan, banyaklah, bidang sosial. Nah, disinilah fungsinya mereka untuk adik-adik kita, pembinaan. Apakah Himpesda itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut pada sesi kedua siang nanti ada sosialisasinya. Yang belum paham mungkin dari daring, dari Zoom, ada saya kenal beberapa, mungkin ada yang dari luar Aceh juga. Mungkin apa ini bisa jadi pilot project di Aceh? Di provinsi lain sudah ada, Pak Adi. Nah, tunjukkan kita Aceh Himpesdanya berjalan dengan baik. Baik itu apa? Peningkatan kompetensinya meningkat, pembinaannya meningkat. Selanjutnya ke depan pemerintah Aceh siap bersinergi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera I dan Himpesda dalam berbagai program strategis. Selamat juga buat BWS 1 Sumatera I yang tahun ini sudah diresmikan Bendungan Rukoh dan Kerto. Seandainya Bendungan Kerto tidak ada, bagaimana kondisi Aceh tahun ini saat banjir kemarin? Tenggelam. Itu mungkin banyak yang belum tahu. Kalau yang di sini mungkin sudah tahu semua. Bendung itu kan beda. Kalau di kami di dinas tahun ini ada rehab bendung irigasi itu ada berapa lingkup besarnya BWS bendungan skala besar. Banyak manfaat dari bendungan itu. Di berita kemarin mantan rektor Unima Pak Apridar atau siapa itu saya baca. Beliau sudah kasih ulasan apa yang kita laksanakan tahun ini, yaitu Bendung Anek Gajah Red di Pedada itu berpotensi jadi tujuan wisata. Bukan tidak mungkin juga apa yang sudah dibangun oleh BS, baik itu yang di Bendungan Kerto maupun di Rukoh, bisa saja menjadi tujuan wisata. Pemanfaatan untuk air baku, air bersih. Kemudian ya sudah pasti untuk mitigasi banjir, penanganan banjir. Sudah pasti untuk pertanian. Sudah pasti kalau bendungan itu. Nah, skala lebih lanjutnya lagi, bagaimana kita jaringan irigasi ke pertanian tersebut? Kami, pemerintah Aceh, punya visi mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintahan Pak Prabowo di Aceh. Makanya kami tahun ini ada irigasi, jaringan irigasi. Seperti kita ketahui, jaringan irigasi itu kan kalau 0 sampai 1000 itu kewenangan kabupaten, 1000 sampai 3000 provinsi, 3000 ke atas itu kewenangan pusat atau dalam ini kalau di Aceh balai. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi di Himpesda inilah kita saling menginformasikan. Kenapa? Masyarakat awam mungkin tidak paham, segala sesuatu ngadu ke Dinas Pangeran, bikin pengaduan, kami nggak ada jaringan. Kewenangan itu mereka tidak teredukasi dengan baik bahwa ada kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Mudah-mudahan Himpesda ini bisa jadi corong pemerintah Aceh, corong pemerintah pusat dalam edukasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Satu lagi mungkin ini terkait dinas, karena saya Kepala Dinas Pengairan Aceh. Di sini ada Pak Iwan Sahdi terkait OP. OP kita kan keterbatasan fiskal kita di Aceh ini luar biasa, sehingga baru tahun ini kita OP itu nihil ya Pak Iwan ya. Nah, mudah-mudahan nanti
ke depan BWS juga mensupport kami, bukan support juga sih ya, karena kewenangan berbeda. Ya, apa namanya ya, bisa berkolaborasi lah kita. Ketika OP kami nihil, bagaimana caranya batas kewenangan ini bisa dibantu oleh pusat. Semua ini kan terkait dengan keterbatasan fiskal dan anggaran di daerah. Sehingga anggaran kami di OP itu nihil. Banyak protes ke masyarakat, terutama yang viral kemarin kalau di berita itu di Aceh Selatan, di Gunung Pudung ya Pak Iwan ya. Gunung Pudung itu karena jadi petani tidak bisa, yang seharusnya setahun 2 kali eh, bercocok tanam menanam padi, tahun ini cuma sekali. Itu apa? Karena sedimentasi di intake-nya ya Pak Iwan ya, di intake-nya. Kita susah menangani hal tersebut karena keterbatasan anggaran. Harapan kita dengan Himpesda ini bisa lah, minimal cari donatur lah. Himpesda. Siapa yang mau berbuat kalau anggarannya juga eh, lumayan ya Pak Iwan ya kalau Gunung Pudung itu. Ya mudah-mudahan lah ke depan kami sedang berjuang juga di perubahan atau di 2027 ini anggaran OP tidak tidak nihil lagi lah. Kemudian kami berharap pemerintah Aceh di sini berharap Himpesda mampu menjadi mitra yang aktif memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah Himpesda Aceh, tentunya ke pemerintah Aceh. Pak Faryadi sudah diskusi dengan saya, beliau meminta waktu minimal Pak Sekda ya beraudiensi. Mudah-mudahan nanti setelah sosialisasi ini Himpesda duduk bersama lagi, apa rekomendasi kita ketemu Pak, kalau Pak Gubernur nggak bisa ke Sekda lah. Di level Sekda kita berikan rekomendasi yang positif, yang konstruktif terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Aceh. Himpesda ini juga menjadi wadah bagi para profesional untuk terus meningkatkan kompetensi, menjunjung tinggi etika profesi, dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Mungkin nanti pembicaranya ada Pak Surya Dharma tuh, itu praktisi beliau ya. Praktisi. Jadi tolong sampaikan Pak Surya, ini saya juga kenal dekat. Jadi tahu kapasitas beliau, tidak salah pilih Himpesda untuk beliau menjadi narasumber. Jadi memang beliau praktisi, sudah bukan di sini aja, bukan terkait dengan sumber daya air Aceh aja ya Pak, sudah melanglang buana. Dengan semangat kolaborasi tentunya kita optimis sinergi antara pemerintah Aceh, Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Himpesda, perguruan tinggi di sini, dan seluruh pemangku kepentingan akan semakin memperkuat tata kelola sumber daya air yang terpadu, terutama di Aceh. Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian yang kami hormati, kegiatan hari ini mengambil tema utama membangun profesionalisme dan kolaborasi pengelola sumber daya air menuju pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Provinsi Aceh. Panjang temanya ini. Tentunya tema ini sangat relevan dan dengan kondisi saat ini mengingat berapa bulan yang lalu tepatnya menjelang akhir 2025, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dilanda bencana hidrometeorologi. Yang paling parah di 3 provinsi itu pastinya Aceh. Kabupaten Tamiang terparah. Kabupaten Tamiang itu, WS sungainya kewenangan siapa? Provinsi. Tahun ini kami tidak bisa menangani kerusakan di Sungai Tamiang. Karena apa? Kerusakannya terlalu besar. Anggaran kami, transparan aja kita, anggaran kami cuma 200 miliar. 200 miliar itu untuk Tamiang nggak cukup. Kalau secara komprehensif, Kurung Tamiang itu berapa triliun dulu? Pak Surya Dharma hitungannya berapa? Beliau konsultan juga. 45 triliun. Perencanaan aja berapa? Untuk DED-nya berapa? Nah, bisnis itu ya. Hitungan DED aja berapa puluh miliar. Karena apa? DED yang sudah ada sekarang untuk Kurung Tamiang itu kita tidak bisa gunakan lagi.
Karena tata ruangnya sudah berubah. Luar biasa urusan banjirnya. Kewenangan provinsi. Tapi tahun ini satu pun dari kegiatan kami tidak ada. Kenapa? Sudah direnduknya rencana itu sudah diambil alih oleh pusat. Nanti BWS lah yang kerjakan nih, pasti itu perpanjangan pusat. Kemudian terkait dengan normalisasi sedimentasinya itu kan sudah ditangani oleh ada namanya Satgas Kuala. Saya nggak tahu di lapangan gimana, mungkin teman-teman balai monitor gimana pelaksanaannya. Jadi walaupun kewenangan provinsi, tapi dilaksanakan oleh pusat. Tapi kewenangan pusat tidak bisa dilaksanakan oleh provinsi. Karena apa? Tahu nggak kenapa? Karena anggarannya terbatas. Contoh misalnya tanggap darurat kemarin, kami ada uang BTT sedikit, nggak banyak. Mau tangani merdu karena orang Pidijaya komplain terus. Konsultasi kami sama BPK, tidak boleh kami tangani. Karena apa? Kewenangan WS merdu itu kewenangan dari balai. Ketika kami mau tangani, konsultasi, audiensi, minta tanggapan BPK, jangan Pak. Karena itu kewenangan pusat. Mundur kami. Tapi alhamdulillah dilaksanakan oleh BWS. Ini bukan karena ada orang balai di sini, ada Pak Junedi. Di tanggap darurat BWS sangat banyak berbuat. Karena Pak hampir tiap hari kepala balai komunikasi dengan saya. Pak Erwin, ini yang sudah kita lakukan di balai, di Pidijaya. Saya juga, kami kan keterbatasan alat berat nih di dinas. Minta bantuan balai, dibantu. Jadi ketika nanti ada paparan dari balai, mungkin Pak Iskandar ya, narasumber atau siapa? Pak Iskandar. Pak Iskandar narasumber pasti dia akan tampilkan yang positif BWS. Tapi saya jamin itu betul. Yang Zoom juga dari daring itu betul. Karena apa? Saya saksi di Pidijaya mereka parkir beberapa alat berat untuk pembersihan sungai. Cuma waktu itu terkendala. Pak Iskandar tahu nggak kenapa kendalanya? Disposal area. Ada konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Bagaimana sampah-sampah ini yang gelondongan kayu itu di mana? Dibawa kemana? Makanya terhambat sebulan lebih ya, Pak Iskandar ya. Tapi alhamdulillah saya lapor ke Pak Sekda, kepala balai, saya konekkan dengan pimpinan kita, alhamdulillah selesai. Komunikasi yang bagus, sinergi yang bagus, selesai semua. Itu contoh kasus. Komunikasi, kolaborasi, outcome-nya positif. Ada kasus, komunikasi, kolaborasi, positif ya. Himpesda ini juga Himpesda jadi wadah seperti itu Pak Faryadi. Mudah-mudahan ke depannya Himpesda ini wadah yang positif. Adik-adik yang mungkin di balai juga ada yang CPNS ini. Himpesda ini kan bisa jadi wadah curhat juga. Jangan curhat karena TPP kecil tuh, jangan. Himpesda curhat tentang pengelolaan sumber daya air. Curhatnya berbagi ilmu, peningkatan kompetensi. Oh, ada diklat ini nih. Ya kan? Adik-adik CPNS ini berapa kali saya arahkan, coba buka medsos balai. Kalau buat compare, buat perbandingan, yang positif kita ambil di dinas. Semangat kita, semangat keterbukaan, informasi publik. Saya tekankan ke PPE di dinas tuh, publikasi aja yang positif tentang kita. Biar masyarakat tahu kita berbuat sesuai tupoksi kita. Kali ini ada seminar seperti ini, Himpesda yang laksanakan sosialisasi. Publikasi aja Pak Faryadi. Saya sudah kontak beberapa media agar publikasi kegiatan ini. Jadi marketing kita, Himpesda ini orang tahu banyak. Mungkin ada yang nggak tahu, dia sebenarnya lulusan teknik sipil pengelolaan sumber daya air misalnya, ahli air. Dia nggak tahu ada wadah apa di Aceh. Ternyata setelah kita publikasi, tahu ada yang Himpesda, bergabung dia. Semakin banyak anggota kita kan semakin bagus. Sharing ilmu, sharing pengetahuan,
Inilah wadahnya. Saat ini seluruh pemangku kepentingan bekerja keras untuk memulihkan kondisi psikis dan kondisi ekonomi masyarakat, akses transportasi, serta infrastruktur terdampak. Setiap upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan akan berdampak cukup signifikan terhadap pemulihan pasca bencana. Sudah berapa bulan dari bulan November ini? Berarti sekitar 8 bulan. Bagaimana pemulihan kita? Pengumuman kemarin pemerintah Aceh, transisi pemulihan kita sudah lewati, sekarang kita masuk ke rehab rekon. Harapannya di sini mungkin banyak teman-teman di balai, pada rehab rekon ini kita banyak berbuat dalam pemulihan infrastruktur sumber daya air dan pembangunan infrastruktur sumber daya air. Sudah ada yang monumental dari kita di Aceh. Yang monumental itu Bendungan Kerto, Bendungan Rukoh yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden 2 minggu lalu. Ini yang monumental inilah. Jadi jangan sekedar seremonial, akhirnya manfaat untuk kalau bendungan itu kan manfaatnya apa? Kalau banjir apa dia meminimalkan lah luasan banjir dengan ada bendungan. Tapi manfaat utamanya apa? Untuk pertanian, ketahanan pangan. Tujuan akhirnya ketahanan pangan itulah yang akan kita tindak lanjuti. Tindak lanjuti apa? Dengan jaringan irigasi yang memadai. Mudah-mudahan pemerintah Aceh dalam ini Dinas Pengairan bisa berkolaborasi bersama balai perpanjangan tangan dari pusat. Kolaborasi kita dalam hal, kalau di irigasi kita ada Sipuri. Sipuri dari balai kan koordinasi sama kami. Berapa jaringan-jaringan irigasi, apa bendung mana aja yang perlu dibenahi. Kami sudah berikan ke balai untuk di aplikasi Sipuri ya. Aplikasi Sipuri itu. Salah satu peran yang dapat dilakukan Himpesda tentunya kegiatan seminar seperti hari ini, seminar sekaligus sosialisasi, kemudian FGD, takso. Jadi ini Pak Faryadi jangan sekedar formalitas ini. Seminar fokus grup takso, cuman sambutan saya tapi prakteknya nanti nggak ada. Akhirnya jalankan. Ini pelindung yang bicara. Pelindung Himpesda nih. Jadi agenda ini jalankan. Mungkin 2 bulan sekali ada FGD. Takso itu mungkin ada 3 bulan sekali. Masalah anggaran, masa balai nggak bisa bantu, ya kan? Yang minta sama dinas, dinas ada. Melalui seminar sumber daya air yang insya Allah akan berlangsung hari ini, sebagai satu rangkaian kegiatan Himpesda Provinsi Aceh dengan mengambil tema Build Back Better, kontribusi masyarakat dalam pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh. Jadi kedepannya kita nggak garis bawahi bencana lagi nih pembicaraan kita. Kalau ada seminar lagi, udah bicara lebih luas. Karena bencana kan sudah rehab rekon. Berarti berbicara rehab rekon nanti. Ketika tahap rehab rekon, bikin seminar tentang rehab rekon. Itu masukan yang konstruktif untuk pemerintah daerah. Dari seminar ini diharapkan akan diperoleh informasi yang cukup mengenai who, what, where, when, why, and how. Bahasa Inggris nih. Siapa, apa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Bagaimana masyarakat berkontribusi dalam penanganan bencana dan kegiatan rehab rekon di Aceh. Tentunya peran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, praktisi, akademisi, dan pihak lain, khususnya di bidang sumber daya air dalam pemulihan bencana, perlu diinformasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Lalu media, salah satunya yang saya katakan melalui media, kita punya medsos, viralkan aja apa kegiatan positif kita ini. Semakin banyak yang tahu, semakin bagus. Jangan masyarakat nggak tahu kita berbuat. Kita jadi corong kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir. Pemerintah hadir dalam berbuat dalam masa pemulihan dalam penanganan bencana. Salah satunya dengan seminar sehingga semua pihak memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Balai mungkin 2 minggu lalu mempublikasikan Kerto, Rukoh,
Masyarakat jadi tahu. Hari ini juga forum ini publikasikan. Bila perlu ke media yang terkenal di Aceh, Serambi, masukkan Serambi. Bahwa kita Himpesda hadir. Hadir ingin memberi kontribusi buat pemerintah Aceh. Sebagai media informasi, kegiatan seminar ini diharapkan juga akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan perubahan iklim serta kebutuhan pembangunan masa depan. Kapan rekomendasi bisa saya terima? Besok, lusa? Saya tagih janji Ketua Himpesda Aceh. Jadi tidak hanya seremonial hari ini, pembukaan. Saya pikir tadi saya yang buka, rupanya dibuka kepala balai. Nah, jadi bukan hanya sekedar tinggal buat, tapi rekomendasi nggak ada. Saya tagih janjinya Pak Adi, rekomendasi. Karena Pak Friadi ini semangatnya luar biasa. Komunikasi hampir tiap hari sama saya. Bisa nggak audiensi sama Pak Sekda? Pak Friadi ada menawarkan apa? Paya Senara ya? Apa? Yang keagama itu? Apalagi kan itu kan luar biasa untuk kontribusi kita. Himpesda juga itu. Atas nama Himpesda. Boleh tuh Pak Friadi. Itu jadi akhirnya jadi pilot project kita. Himpesda berbuat. Apa ujungnya investasi itu ya? Buat Aceh juga, buat daerah juga. Jadi nanti saya tagih lah, paling lama seminggu lah. Rekomendasi dari kegiatan seminar dan sosialisasi Himpesda ini ada yang positif. Saya mewakili Sekda nih Pak, bukan sebagai kepala dinas tapi mewakili disposisi langsung dari Sekda. Kepala Dinas Pengairan mewakili. Keynote speaker. Pertama saya pikir keynote speaker, berat nih. Keynote speaker kan pembicara utama. Jadi hal-hal yang saya sampaikan tadi mungkin itu udah yang utama tuh. Nanti dikembangkan aja. Detailnya adik-adik yang hadir langsung di sini, yang di sini ada adik-adik mungkin dari CPNS, dari balai, dari dinas. Silahkan bertanya. Serang Pak Surya, serang Pak Khairul Iqbal. Siapa lagi Pak Iskandar. Serang aja dengan pertanyaan yang positif. Saya kenal di sini, Rio. Kamu berani nggak nanya-nanya nanti? Dari sekarang siapkan pertanyaan. Ya, jangan pertanyaan yang menjebak, seakan-akan mau tes. Udah tahu tapi tes. Nggak boleh. Tanya yang memang kalian belum tahu, praktisi akan menjawab. Coba kalian latsar lulusan terbaik. Tunjukkan di seminar ini kalau kalian memang terbaik. Bisa? Bisa nggak? Ini latsar kami ada 4 orang terbaik semua. 4 orang 10 besar semua, ada yang ranking 2, ranking 4. Bimbingan siapa? Bimbingan kadisnya. Jadi nanti ini dari dinas, kalian mewakili dinas. Di sini ada Pak Iwan, Pak Effendi, itu Pak praktisi juga. Di sini kalian sharing, Pak Reja ya, TKP SDA ya. Rekomendasi tanya sih, ada praktisi-praktisi semua di sini. Gimana bukan output lagi kita bicara, outcome kita apa? Hasil ini. Bisa Pak Adi? Maksimal 1 hari rekomendasi sudah saya baca, kita bisa bicara dengan pimpinan lagi, pimpinan daerah. Jadi sekali lagi saya tekankan pemerintah Aceh melalui Dinas Pengairan siap bersinergi dengan BWS, dengan Himpesda. Seperti saya katakan tadi, semoga hasil seminar ini tidak hanya berhenti sebagai diskusi, tetapi melahirkan gagasan, rekomendasi, dan aksi nyata. Satu lagi, inovasi. Hadirnya Himpesda ini kan salah satunya, kalau kita di PIM 2 PKN kan aksi perubahan, proyek perubahan, inovasi. Himpesda ini bisa satu wadah kita menghasilkan inovasi. Inovasi untuk pengelolaan sumber daya air di Aceh. Tadi ada inovasi Paya Senara. Inovasi investor apa juga kan inovasi itu. Untuk Aceh juga. Bermula dari Paya Senara bisa ke paya-paya lainnya. Ada Paya Cotring tuh yang heboh di Aceh. Keynote speaker bicara apa lagi, Pak Ketua? Jadi mungkin nanti ada sesi selanjutnya, ada keynote speaker yang lebih ahli
dibanding saya. Kebetulan karena sahabat saya yang minta nih Pak Faryadi, saya sedang pembelajaran di PIM 2. Saya izin tadi 30 menit, tapi udah lebih 30 menit ini. Nggak apa-apa, ini untuk Himpesda Aceh. Saya sedang diklat. Saya sudah diberi izin untuk memberikan sedikit sambutan, pencerahan lah. Pencerahan bahwa pemerintah Aceh sinyal positif untuk Himpesda Aceh ini. Saya pastikan ketika nanti ada rekomendasi dari Himpesda Aceh, mau ini ya pengukuhan, nanti siang pengukuhan. Nah, setelah itu rekomendasi kita audiensi lah. Kita minta waktu. Saya sudah lapor Pak Sekda tadi malam, Pak Sekda di luar daerah, tanggal 4 beliau ada di Aceh. Setelah tanggal 4 kita audiensi lah. Tidak semua, mungkin pengurus-pengurus Himpesda Aceh, apa yang rekomendasi kegiatan seminar sosialisasi ini kita presentasikan ke beliau. Bisa ya teman-teman pengurus? Ini pengurus semua. Bisa ya? Bisa? Sudah 30 menit Pak Faryadi. Syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi untuk apa namanya ya, sosialisasi, seminar, memberikan sesuatu yang positif. Niat kita memberikan sesuatu yang positif buat pemerintah daerah Aceh, buat Aceh khususnya, buat masyarakat Aceh, apalagi dengan pasca bencana ini. Tadi sudah dibuka dengan pantun, dikasih pantun sama panitia nih. Ini pantun baku ya, saya baca aja ya. Pagi cerah mentari bersinar, burung berkicau di atas dahan. Mari berbagi ilmu dan pikir demi pengelolaan air yang berkelanjutan. Kalau dari saya, jalan-jalan ke kota Mekah, jangan cakep ganteng lah. Jalan-jalan ke kota Mekah, kasih. Ingin sembahyang berlama-lama. Semoga acara ini menjadi berkah, membawa rahmat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada silap-silap kata, ada guyonan saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oh, ada satu lagi kritikan, masukan atau kritikan nih. Biasanya acara seperti ini kan ada apa Pak Hryadi? Pembacaan ayat suci Al-Quran, doa bersama, apa? Hah? Indonesia Raya, himne Aceh karena kita di Aceh. Ya kan biasanya seperti itu. Ini mungkin ini masukan atau memang ada protap dari panitia lain? Oh, disosialisasi. Berarti saya nggak dilibatkan ya. Dilibatkan tuh yang Indonesia Raya, himne Aceh. Tapi biasanya seperti itu. Mau nanti siang atau pagi, biasanya ada pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan doa, kemudian Indonesia Raya, himne Aceh karena kita di Aceh, baru kita lanjut ke rundown berikut. Mungkin ada pemikiran lain panitia dari Himpesda, saya kurang paham. Tapi ini masukan buat kita ke depannya kalau memang ada kegiatan FGD, seminar itu yang apa? Himne Aceh bisa kita download kok, sudah banyak di YouTube. Masukan ya nih Pak Ketua ya. Itu dari saya. Saya anggap itu tadi sudah keynote speaker Pak Faryadi. Keynote speaker nanti ada keynote speaker yang lebih praktisi lah dari saya. Kalau saya mungkin berbicara secara umum aja tadi, batasan-batasannya apa, ke depannya kita berbicara lebih luas, tidak hanya pasca bencana. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya. Terima kasih Bapak atas kata-katanya yang sangat menggugah semangat Himpesda Aceh. Selanjutnya, agar rangkaian acara kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran, marilah kita mendengarkan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Rian Al-Fatih. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان بسم الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. أسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في مياهنا واجعلها نقية طيبة، وادم علينا نعمة الماء، واحفظ مواردها من الجفاف والفساد، وارزقنا شكر نعمته. ربنا أنزلنا من السماء ماء مباركا، رزقنا ماء طيبا نافعا وافرا. بارك لنا في مياهنا واجعل سببا للحياة ورحمته، وادفع عنا الجوب والعطش إنك على كل شيء قدير. الله اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang Maha Pengasih dan Maha Kami kepadamu ya Allah, jadikan kegiatan ini sebagai amal yang Engkau ridhai. Limpahkanlah keberkahan dan setiap usaha kami untuk menjaga memanfaatkan sumber daya air dengan sebaik-baiknya demi keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan akan datang ya Allah. Berkahilah peserta panitia narasumber dan semua yang berlibat dalam kegiatan ini. Karena kepada kami semua ya Allah, keselamatan Allah. Silan dalam
Kan Engkau titipkan kepada kami ya Allah. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz atas pembacaan doa. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Jadi kami minta kesediaan dari tamu undangan untuk berdiri di depan. Sedangkan untuk peserta boleh berdiri dari tempat duduknya masing-masing tapi tetap di posisi yang sama. Silakan Bapak, Ibu. Ya. Bu Yanti boleh maju ke depan Ibu. Untuk peserta Zoom kami harapkan untuk mengaktifkan kamera. Kita akan melakukan sesi foto baik secara online maupun secara offline. Untuk instruksinya mengikuti aba-aba dari saya. Baik. Sekali lagi untuk peserta Zoom kami harapkan untuk mengaktifkan kamera. Baik, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kami harapkan pose bebas ya. Boleh. Senyum yang lebar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Boleh kembali duduk. Sekarang kita masuki acara break. Untuk coffee break kita berikan waktu 5 menit. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah tersedia kopi hangat dan teh hangat di bagian depan di meja registrasi. Silakan untuk menikmati.
Siram. Sudah paham kan sejauh ini, ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati, sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kembali. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan. Ada trail runner. Pembicara yang Ini tes.
Yang ini. Iya. Tapi lagi ngobrol orang ini. Tapi iya, 10 menit lagi. 5 menit, 5 menit. Gue suka kamera ini langsung. Kurang. Ya, bisa lagi. Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan, kami harapkan untuk segera kembali ke dalam ruangan karena acara akan segera dimulai lagi. Kembali, maaf. Kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan, kami harapkan untuk kembali ke dalam ruangan karena acara akan segera dimulai kembali. Oh iya, begitu dia bacain profil. Artian nih boleh kita bikin karena kan ada lain sana kan. Coba dia ada lain. Ini tinggal aja kan? Ini tinggal. Tadi kan belum. Belum naik. Tadi ada lain ini. Belum. Tadi belum. Pakai dulu kan? Pakai dulu kan? Kalian semua ya. Kalian semua ke depan ya. Satu. Ya. Saya belum. Coba kita. Oh, Nama video kita. Macam di. Di situ Kak. Oh, di situ. Jangan Pak Izan. Pak Izan juga otaris. Ini.
Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Kini kita memasuki acara inti, yaitu sesi seminar yang akan dipandu oleh Ibu moderator kita. Izinkan saya untuk memperkenalkan Ibu moderator kita. Ibu moderator kita hari ini bernama Insinyur Dian Safiana STMT, yang merupakan Jagung Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda di Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Banda Aceh. Beliau lulus dari Teknik Sipil Universitas Syah Kuala pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan di S2 Manajemen Sumber Daya Air Universitas Syah Kuala pada dan lulus tahun 2014, maaf. Dan beliau kemudian melanjutkan gelar profesi insinyur di Universitas Syah Kuala pada tahun 2024. Untuk kelancaran diskusi dan pemaparan materi, acara selanjutnya akan dipandu sepenuhnya oleh Ibu Insinyur Dian Safiana STMT. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum. Baik, tidak syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Provinsi Aceh. Saya tidak tercurah selalu ke serta keluarga sahabat hingga di tempat. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu kami, para sumber serta partisipasi secara dan aplikasi hari ini. Oke. Nah, kegiatan sedikit ya. Oke. Dan jaga sumber daya air untuk kita semua. Baiklah hadirin sekalian, sebelum memulai acara ini, kita minta Oke. Sulit nih Bapak, ini akan langsung dipandu oleh bagian kita. Bapak Suyanto sudah bergabung di Zoom Bapak? Standby Bapak? Sudah. Baik, silakan Bapak. Waktu dan tempat saya persilakan untuk brainstorming kita. Sudah tampil. Oke, ya mungkin Pak Suyanto agak malu ya.
Baik, mungkin linknya Bapak, linknya bisa dilihat di layar, diperlihatkan di layar. Link untuk aplikasi kita kuis. Belum tampil ya di layar ya? Harusnya sudah tampil. Ini Bapak, izin. Iya, kita sedikit menguji kemampuan sumber daya air para peserta di sini maupun yang secara daring ya. Tenang aja, ini nggak percuma, ini nggak gratis, ini dapat hadiah menarik dari panitia. Tepuk tangan sekali lagi untuk panitia hari ini. Sudah? Nggak kuat sinyal. Tampil. Iya, barcode-nya bisa ditampilkan sudah. Panitia gimana nih? Baik. Belum tampil ya? Harusnya sudah tampil. Ini panitianya belum siap ngasih hadiah nih kayaknya. Iya. Gimana? Udah? Atau Siap, mungkin hadiahnya ini lagi dibungkus ini ya sama panitia. Jadi mohon maaf para peserta yang melalui luring ataupun dari kita pending sejenak, bukan tidak ada, kita pending sebentar untuk panitia. Oh, bisa Bapak? oh iya, bisa Pak. Kalau izin Bisa atau oh sempat ke scan ya Bapak? iya memang Tapi bisa ini juga ya. Oke, kita pending saja Bapak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti di sesi selanjutnya masih ada game-game seru lainnya ya. Oke, untuk hari ini langsung aja Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita memaparkan dulu susunan acara hari ini. Untuk seminar hari ini kita mulai dengan pembukaan. dan materi oleh ketiga narasumber dan ikuti diskusi tanya jawab. Yang kita akan bagi pada beberapa sesi, baik luring atau daring, serta penutup. Nah, mungkin langsung aja nih dan hadir Bapak dan Ibu yang terhormat, kita Masukin di acara yaitu seminar yang akan diisi oleh tiga narasumber kompeten kita hari ini. Tepuk tangan sekali lagi dulu. izin ya Satu sekaligus mempersilahkan bapak-bapak narasumber untuk mengambil tempat disediakan di tempat di depan. Yang pertama dari narasumber yang pertama, mana dong musik? Yang pertama itu Bapak Iskandar STSP 1. Beliau menjabat sebagai Kasih Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air pada Balai Wilayah Sungai Sumatera 1. Beliau lulusan Teknik Sipil Unsira angkatan 1984, lalu spesial pengairan titik Bandung pada tahun 2001. Mulai sebagai pegawai teknik sipil sejak tahun 1997, beliau memiliki jabatan sebagai KU Perencanaan Makro Irigasi di berbagai wilayah hingga tahun 2005. Pada tahun 2005 aktif di BPR Irigasi sampai 2000. Dan mulai tahun 2010 dipercaya menjadi BPK pada OB, BPK Pembangunan Bendungan, BPK Prasarana Konservasi, lalu kemudian pernah menjadi Kasatgas PJPA dan Kasatgas Bendungan Wilayah Sumatera Selatan. Mari Sambut Bapak Iskandar STS 1. silakan. Selanjutnya sumber kedua, Bapak
Insinyur Suryadar STMT. beliau seorang praktis di SDA yang saat ini aktif sebagai konsultan. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Teknik Universitas Kuala tahun 1999 dan program master manajemen sumber daya air di Alfa yang sama. tahun 2024. Beliau memegang sertifikat ahli teknik sumber daya air media. kita sama Pak Insinyur Suryadar STMT. dan tadi kita lihat Bapak Dr. Insinyur Khairul Iqbal STMT IPN. Beliau merupakan dosen aktif pada Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Kuala dengan pangkatnya saat ini adalah lektor. Memiliki pendidikan S1 Studi di Alma yaitu di Universitas Brawijaya Malang dan mengambil profesi Universitas Kuala. Dalam karir profesional sebagai insinyur sejak tahun 2023 sampai 2026, beliau menjabat sebagai sekretaris pengurus PPI wilayah Aceh dan dipercaya sebagai koordinator program Prodi PPI dari tahun 2005 sampai sekarang. Mari kita sambut Bapak Dr. Insinyur Khairul Iqbal STMT IPN. Baik, ya, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, telah hadir di antara kita 3 orang yang kompeten dari 3 unsur yang berbeda. Bapak Iskandar mewakili dari unsur pemerintahan, Bapak Suryadar dari unsur praktisi, dan Bapak Iqbal Khairul Iqbal dari akademisi. Selamat Assalamualaikum. Sehat ya. Baik. Untuk sedikit saya memaparkan untuk jalannya materi adalah nanti materi pertama disampaikan oleh Pak Imas dan dilanjutkan oleh Pak Suryadar yang terakhir oleh Pak Khairul Iqbal. Kita langsung aja. Siap. Pak Iskandar, kita serahkan ke Bapak Iskandar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan manfaat dan hidayahnya. Kita dapat hadir pada masalah ini dalam rangkaian dan SDA himpunan pendidikan SDA yang itu hari ini. Sebenarnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada kami untuk hadir pada pagi hari ini. Salam pada junjungan kita di Rasulullah Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua Umum Universitas Bapak Insinyur Wijaya Guru SP1 dan seluruh pengurus Universitas Pusat dan daerah yang hadir secara daring maupun luring. Yang kami hormati Kepala Dinas Pengayaran Provinsi Aceh yang tadi sudah memberikan motivasi bagi kita, dan juga Kepala Balai Dinas satu yang saat ini diwakili oleh Pak Timedi sebagai pembina Pusda Aceh. Yang juga kami hormati para pejabat baik Dinas Pengayaran ataupun di Balai Wilayah Sungai Sumatera Selatan, dan juga para kepala satuan kerja dan pejabat pembuat komitmen yang hadir pada saat ini. Dan yang kami hormati juga Bapak Dr. Insinyur Khairul Iqbal STMT IPN. Beliau adalah pakar di sumber daya air dan khidmat kita selama ini di institusi dan segalanya tentang langkah dalam pengelolaan sumber daya air, dan juga saudara kami, sahabat kami Insinyur Suryadar ST yang sudah kami dalam ulama, dan saat ini beliau merupakan narasumber kita. Beliau yang lebih tahu sebenarnya Ibu Moderator Israel. Kita banyak belajar bersama beliau, dan juga yang kami banggakan dan kami istimewakan Ketua Pusda Indonesia Aceh Insinyur Paredi STMT dan jajaran pengurus yang ada di Aceh, Budia, Sofi, Wendy, dan rekan yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang juga kami hormati
para aktivitas akademika universitas yang ada di provinsi yang diikuti secara online. Saya banyak baca tentang dia, banyak hal-hal yang tidak saya ketahui, dan kemarin kami mengucapkan terima kasih atas kejadian tersebut. Sebenarnya kami ingin menyampaikan, kami hanya akan menyampaikan hasil kerja kawan-kawan. Karena memang yang meluangkan waktu dan tenaga adalah kawan-kawan di lapangan, kepala satuan kerja BPK. Kami mengucapkan terima kasih atas peran serta kawan-kawan yang sudah bekerja tanpa mengenai waktu ini. Saya akan menyampaikan kerja kawan-kawan. Memang yang kita kerjakan sekarang adalah tugas rutin kita. Kebetulan sekarang kita diwajibkan bekerja karena ada bencana dan tidak ada anggaran, tidak mengenal lokasi kerja, tidak mengenal waktu. Itu mungkin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berjibaku di lapangan. Katakanlah. Baiklah, baik. Pada kesempatan pagi ini, sebagaimana kita ketahui pada tanggal 25 sampai dengan 27 November kemarin, Provinsi Aceh mengalami musibah yang menurut kita musibah yang sangat di luar dugaan kita. Musibah yang secara serentak terjadi di seluruh Provinsi Aceh. Karena biasanya kita menghadapi musibah adalah musibah yang titik. Kita sudah sering menghadapi banjir di Jambu Air, di Rialas, dan kita punya konsep atau SOP untuk menyelesaikannya. Tapi musibah kali ini, musibah yang di luar dugaan kita, yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, ini makanya saya sampaikan tadi bahwa hasil dampak yang kerusakan akibat musibah ini terjadi di 18 kabupaten di Provinsi Aceh. Dan kami ingin sampaikan juga bahwa sesuai tusi dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I sebagai unit pelaksana teknis dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, kita membuat kawasan yang menjadi yaitu wilayah Bateh, Aceh Baru, Al-Sikil, dan Wali. Sedangkan di balik itu kita mempunyai 3.000 hektar area persawahan yang merupakan tanggung jawab kita. Di Aceh ada 12. Nah, pada saat kejadian banjir ini, next. Lanjut. Pada saat kejadian banjir ini, hampir seluruh sungai yang ada di Provinsi Aceh mengalami dampak. Nah, pada saat itu kita masih punya konsep apa yang akan kita lakukan. Tapi pada tanggal 8 November 2022, pemerintah Aceh sudah menyatakan bahwa Aceh adalah dalam status tanggap darurat. Itu warning atau peringatan bagi kita untuk segera bergerak mengatasi masalah yang terjadi di Aceh. Dan alhamdulillah kita dengan kawan-kawan yang punya mental yang saat itu kita sedang dan kegiatan yang harus selesai di bulan 12. Dan kali di sana kan, dan sedang mengadakan kegiatan OPLA. Sueman sedang melakukan OPLA juga. Sama dan satu lagi Pak Saprepi. Dan juga kawan-kawan Bendungan saat itu sedang melakukan pemantauan. Artinya memang saat itu kita sudah ada di situ. Dan itu momen bagus bagi kita untuk melakukan gerakan. Dan melalui koordinasi dengan Pak Kabalai waktu itu memerintahkan kita semua untuk segera bergerak. Artinya itu dongeng bagi kita dan itu adalah perintah dari pemerintah. Dan alhamdulillah kawan-kawan sudah bergerak dengan didukung oleh kebetulan kita ada kegiatan di Jeram, Jambu Air, di Baru Raya, di Kerto, dan lain-lain, mendukung untuk kita bergerak. Kita tidak memandang itu adalah wewenang siapa. Kita tidak bergerak bahwa itu adalah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah harus hadir. Alhamdulillah kita pada saat itu bergerak dan ini kerusakan pada saat hidrometeorologi lanjut. Artinya hampir kerusakan sangat masif dan di luar dugaan kita juga. Karena konsepnya belum tahu di kita. Next. Nah ini, pada saat pasca bencana itu, kawan-kawan ini pada saat pasca bencana, kawan-kawan pada saat itu bergerak dengan tidak mempertimbangkan apa yang dilakukan.
Karena memang ini adalah misi kemanusiaan untuk menyelamatkan manusia, akses dan sandang, Pak. Artinya sekali lagi memang BBS sudah bergerak dengan dibantu oleh TNI Polri, dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Kita melakukan kegiatan penanganan darurat pasca bencana sembari mendata apa yang bisa kita lakukan untuk memulihkan aktivitas ataupun ekonomi masyarakat. Nah ini terima kasih kembali kawan-kawan. Ini yang sudah kita lakukan sampai Rabu 3 Desember. Ini di Merdu. Pak Suherman dan kawan-kawan. Lanjut. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang ada di Jambuawi, Pak Surya. Pada saat itu, mereka yang pertama masuk rombongan Budian. Mereka hampir seminggu terjebak sana. Artinya itu memang misi kemanusiaan yang harus kami lakukan. Selain melakukan bantuan membersihkan alur atau jalan masuk, kami juga membuka sumbangan untuk kelangsungan hidup para masyarakat yang terdampak bencana. Lanjut. Nah ini dokumentasi kami dalam rangka pasca bencana sembari menghimpun informasi tentang kerusakan dan apa yang akan kami lakukan. Lanjut. Nah, setelah kami melakukan pengumpulan informasi dan juga berdiskusi atau mencari informasi di pihak-pihak dinas, penting kami membuka semua akses komunikasi. Artinya misal yang sering di lapangan, yang sering berhubungan dengan para petani, mana ada rusak infrastruktur yang ada di Aceh. Dan setelah kami kaji dan kami data, kami membagi peta lokasi penanganan tanggap darurat dalam 3 wilayah. 3 wilayah itu sesuai dengan bidang kerja. Ini pertimbangannya adalah bahwa misalnya di OP2 itu adalah Pak Sapropi. Dia punya akses, punya personil, punya komunikasi yang ada yang kuat di wilayah barat sampai dengan tenggara. Jadi beliau menangani wilayah yang menangani dari Aceh Barat, Aceh Selatan sampai ke Gayus. Yang berikutnya wilayah 1 yaitu Pak Suherman. Pak Suherman dia punya akses dari PD sampai dengan dan sebagian Aceh Tengah. Itu pertimbangan kami. Yang ketiga, yang paket selanjutnya itu Pak Budi. Di sana bersama rombongan beliau selesai bekerja dan juga staf-staf seperti Budian terpaksa dipulangkan naik berbudiannya. Itulah yang sudah kami lakukan. Sekali lagi terima kasih. Apa yang sudah kita lakukan ini adalah kerja sosial dan kerja kita sebagai insan PU. Nah, kami melakukan tanggap darurat di ketiga wilayah tersebut dengan konsep yaitu yang pertama kita masuk ke tahapan darurat. Kita yang paling utama fungsional dulu. Nah, pada saat itu kita melihat mana akses yang menghambat, yang menghentikan perekonomian masyarakat, kita usahakan segera dilakukan. Artinya kita akan mengerjakan agar perekonomian masyarakat dan transportasi masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami membagi kerjaan bencana di Aceh ini menjadi 2 tahap, yaitu tanggap darurat dan rehabilitation. Dari hasil inventarisasi kami di lapangan dan informasi dari masyarakat, kami membagi kegiatan ini menjadi 6 bagian. Yang pertama sungai yang terdampak sebanyak 31 sungai dan yang merupakan kewenangan daerah seingat kami 7 yang kita lakukan kegiatan tanggap darurat dan yang selebihnya adalah kewenangan pusat. Selanjutnya di Muara ini memang atensi dari pemerintah pusat karena selama ini kita mengatasi banjir hanya dengan bekerja di tengah dengan melakukan kekuatan. Kita tidak pernah sampai ke Muara karena memang Muara itu ada dualisme antara kita atau perikanan dan yang lain.
Jadi Pak Menteri menginstruksikan kami untuk muara segera ditangani. Selanjutnya di daerah irigasi. Nah, mungkin kami ingin jelaskan juga bahwa di irigasi itu di pemerintah pusat membagi dalam dua kegiatan, daerah irigasi dan bendung. Hasil dari informasi yang kami dapat, kita menangani hampir 11 irigasi dengan skema yang nanti akan kami jelaskan, terus bendung, baik itu bendung pusat ataupun bendung daerah, sumur bor. Sumur bor adalah ini memang khusus untuk di Aceh Tamiang. Kita tahu bahwa Aceh Tamiang memang dampaknya sangat luar biasa, tidak hanya kerusakan tempat tinggal, tapi air juga sangat sulit di sana. Kita kolaborasi dengan Cipta Karya dan alhamdulillah sudah berfungsi sekarang. Selanjutnya Sabodem yang ini konsepnya lagi disusun tentu dengan bimbingan dari Balai Teknik Sabodem yang ada di Kementerian PU. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, dari hasil pendataan kami, sekali lagi kami ingin menginformasikan bahwa yang kami lakukan adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sama-sama kita ketahui bahwa dampak yang terjadi akibat banjir ini hampir seluruh infrastruktur irigasi baik itu pusat ataupun daerah yang mengalami kerusakan. Dari hasil pendataan kami bahwa dan informasi yang kami dapatkan juga dari dinas tingkat 2 ataupun dinas provinsi, daerah irigasi yang terdampak itu adalah 67 DI dengan daerah irigasi kewenangan pusat 9 DI dan kewenangan daerah sebanyak 58 DI. Dan selanjutnya kami membagi juga dalam skema penanganan, kami akan membagi dua penanganan, yaitu penanganan rekon dan sipuri ataupun oplah yang ketahanan pangan. Dari hasil pengamatan kami dan kami membagi ada 4 daerah irigasi yang kita masukkan ke dalam skala prioritas. Karena apa? 4 DI itu memang tidak berfungsi sama sekali. Sementara yang lain masih ada fungsinya dalam perekonomian masyarakat. Lagi 4 itu memang sangat urgent yang harus kami lakukan. Tentu dengan persetujuan dari kementerian. Selanjutnya, bendung. Seperti kami sampaikan tadi bahwa pembagiannya adalah dipisah agar pemantauan ataupun monitoringnya lebih terarah. Dan kami mendapat informasi bahwa bendung yang kewenangan pusat yang mengalami kerusakan yaitu 8, di kewenangan daerah 46. Hasil monitoring kami di lapangan, kami membagi dalam bendung yang ditangani secara darurat yaitu tanggal sebanyak 5 bendung, ada berapa 8 bendung, dan lainnya melalui skema Impres nomor 2 tahun 2025. Ini peluang yang sangat menarik bagi kita dan kesempatan agar bendung daerah yang tidak tertampung di APBN karena memang keterbatasan waktu, tenaga, bisa masuk ke slot Sipuri. Dan alhamdulillah banyak sudah masuk. Itu artinya memang sebagai perhatian pemerintah agar seluruh infrastruktur yang terdampak dapat dilayani. Lanjut. Nah, mungkin Bapak dapat melihat tabel yang kami sajikan. Balik lagi, mohon maaf. Unduh. Nah, ini Pak, mungkin kawan-kawan atau Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini bertanya, ada yang tanggap darurat tidak dilanjutkan dengan rekon. Ada yang tanggap darurat dilanjutkan dengan rekon. Kami ambil contoh misalnya di Loguci dan di Alubay. Alubay pada saat kejadian terdampak, tapi fungsionalnya masih ada. Tapi untuk di beberapa tahun kemudian kita mengkhawatirkan kalau kita tidak tangani, mungkin akan terjadi kegagalan struktur Pak Surya. Itu pilihan kami yang tentu juga dengan persetujuan dari Kementerian PU. Itu pertimbangannya. Bapak dan Ibu dapat melihat bahwa ada beberapa irigasi yang merupakan kewenangan provinsi ataupun kabupaten yang kita tangani seperti Jamuan, terus Jamuan, Begle, dan ya 2 itunya yang kewenangan provinsi. Artinya memang pemerintah hadir, tidak memandang fungsinya fungsi siapa. Lanjut.
Lanjut. Bapak-Bapak Ibu, sudah kita kerjakan dan alhamdulillah saat ini sudah selesai tanggap daruratnya, walaupun masih banyak kekurangan di sini di sana sini, tapi tekad Kementerian PU akan terus memperbaiki ketangguhan infrastruktur yang ada di Provinsi Aceh. Ini di seluruh kabupaten kita ada melakukan kegiatan, kecuali kabupaten yang tidak terdampak oleh bencana. Lanjut. Nanti bisa dilihat di foto nanti. Lanjut. Ini mungkin kemarin mungkin viral. So saatnya kita langsung hadir. Sorman Erlangga tentu di bawah kembali koordinasi Pak Erlangga yang 24 jam bersama lapangan dan pendataan dalam tanggap darurat ini. Lanjut. Lanjut. Nah, ini Jamboye yang di sini ada ini memang menjadi atensi dari pemerintah pusat karena inilah roda perekonomian di Aceh Utara. Kolap sama sekali. Alhamdulillah sekarang sudah berfungsi. Nanti bisa kita lihat sukses story-nya dari kawan-kawan di OP4. Artinya dari 19.200 hektar waktu itu tidak berfungsi sama sekali. Alhamdulillah mulai 30 Januari sudah mengalir seluas 15.000 hektar Pak Budian ya. Kita beri aplaus lah untuk Budian. Mereka Pak Budi, setiap Budi. Nah, lanjut. Tapi masih ada tugas nih kawan-kawan, karena masih banyak sedimentasi yang masih ada di pintu hulu. Nah, ini juga yang Pak Budi lakukan di Aceh Tamiang dalam memenuhi kebutuhan air baku para pengungsi di kabupaten tersebut. Lanjut. Ini salah satu paket pekerjaan, titik pekerjaan di Lawe Alas yang merupakan atensi dari Pak Menteri, karena di sini memang hampir setiap tahun terjadi bencana alam, dan alhamdulillah Pak Sapepi, PPKOP 2 dengan timnya juga, alhamdulillah sudah selesai sekarang. Pak Sapepi nggak hadir ya, Pak Sapepi. Lanjut. Nah ini juga Lawe Alas, mungkin kita sama-sama sudah mendengar hampir setiap tahun Lawe Alas mengalami bencana. Udah kan nggak waktu belum kan? Ayo banjir. Lanjut. Nah ini mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir secara langsung ataupun melalui online, yang merupakan tugas utama kami kemarin selain yang lain, merupakan perhatian dari para pimpinan kita di pusat bahwa Jamboye Langkaan adalah harus segera berfungsi. Dan alhamdulillah sekarang sudah 15.000 hektar dari 19.200 hektar dan mulai diairi sejak tanggal 31 Januari. Dan kami insya Allah di bulan ini akan coba Pak Menteri juga adalah bendung yang di Birun. Pantelung. Pantelung juga kami nanti mungkin sama-sama kita ketahui bahwa tanggal hari ini adalah terakhir peralihan kepemulihan mulai surat gubernur, dan kebetulan kami hadir di sana. Artinya memang proses tanggap darurat sudah selesai, kita masuk ke proses Pokon. Tapi Pantelung ini kami akan mencoba mengajukan pengajuan perpanjangan karena kerusakannya terjadi sangat luar biasa. Luar biasa. Sungai yang awalnya 60 meter menjadi 180 meter dan tingkat kerusakannya sungguh sangat masif. Dan kita sudah bekerja dari bulan 12, kita punya target bulan 4 berfungsi, tapi namanya rencana tetap rencana, di bulan 4 kita ada bencana hidrometeorologi yang sama-sama
tidak tersangka di bulan 6 seperti itu juga, dan alhamdulillah tapi tanggal 30 Juli dan kebetulan Pak Menteri yang hadir langsung bersama Pak Kepala Balai akan mampu berfungsi untuk 3 kecamatan. Lagi fungsi bendung ataupun DI Pantelong. Lanjut. Lanjut. Nah ini saat sekarang kita kan sudah masuk ke seperti yang sudah diputuskan oleh Pemda Aceh bahwa tanggal 1 Agustus adalah mulainya proses raprekon. Jadi tidak ada lagi yang kita lakukan untuk proses tanggap darurat. Untuk itu Balai Wilayah Sungai Sumatera Selatan sudah menyiapkan tahapan-tahapan untuk raprekon baik itu di bidang sungai ataupun bidang irigasi dengan tentunya dibantu oleh Direktorat Bina Teknik dan didukung oleh dan alhamdulillah kita sudah masuk ke tahap pengadaan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan bahwa saat ini kita sedang melakukan proses persiapan pelelangan agar di bulan Agustus kita bisa mulai melakukan pekerjaan fisik. Walaupun sudah ada yang mulai, tapi tidak ini Pak Surya, belum inilah perlu kita sempurnakan kembali. Ini mungkin untuk yang irigasi yang sudah masuk ke dalam list rehab rekon kita. Lanjut. Nah, PU sudah mempunyai konsep bahwa penanggulangan banjir tidak bisa titik. Artinya harus satu kesatuan dari hulu sampai ke hilir, yaitu di muara. Kita sebenarnya mau melakukan hal seperti itu, tapi memang keterbatasan masalah anggaran dan waktu. Dan alhamdulillah Kementerian PU sudah menyetujui untuk melakukan konsep penanganan banjir dari hulu ke hilir. Dan konsep yang kita lakukan sudah pernah dicoba, yaitu di Jogja, Pak Surya, Jogja dan di Sumatera Barat. Nah, Kementerian PU sudah mencanangkan 5 das yang akan dilakukan penanganan dari hulu ke hilir, konsep Sabodem, Santoket, dan tebing serta perbaikan muara. Sementara yang kita rencanakan yaitu ada 5 das. Kembali Kementerian PU tidak memilah itu das pusat ataupun das provinsi. Karena pada saat itu sudah terdeteksi yang mana das yang paling menghancurkan. Dan terpilihlah dengan 5 das ini, tentu dengan tidak mengesampingkan das-das yang lain. Das-das yang lain tidak mengesampingkan, tapi inilah yang kita coba konsepkan. Mungkin balik lagi. Kembali lagi coba. Kembali Pak. Nah ini. 1, 2, 3, 4. Oh sorry maaf. 6 das dengan rencananya 40 titik sabu. Yang sampai sekarang masih digondok oleh Balai Teknik Sabu, tentu dengan didukung oleh Pak Surya dan tim, dan Ibu Siti dan kawan-kawan, dan direncanakan dalam tahun ini sudah mempunyai konsep apa yang akan kita lakukan. Lanjut, mungkin kami akan memaparkan sedikit, dibantu Pak Surya kalau salah nanti diingatkan, konsep penanganan dari hulu ke hilir. Kita coba yang sebagai contoh misalnya di Das Pesangan Pak Surya. Das Pesangan ini adalah das yang merupakan das daerah. Das Pesangan ini melewati hampir 3 kabupaten Pak Surya, Banda Meriah, Aceh Tengah, dan Biren. Mengapa ini kita coba sebagai konsep kita sebagai role modelnya? Karena di sini kan kerusakannya sangat parah. Kita baru bisa tembus waktu itu di di Januari. Nah di sini kita akan berkolaborasi dengan BPJN karena di sana ada jembatan yang akan direncanakan di Inang-Inang, Alukulus, dan Pangebesi. Jadi konsep kita adalah kita akan membuat sabodem di atas.
di atas yang berfungsi untuk menampung debris kayu atau lain-lain yang dikhawatirkan akan menghantam jembatan dan pemukiman. Artinya memang sekaligus mengamankan infrastruktur masyarakat dan juga jembatan yang akan dibangun berbarengan dengan BBS. Dan di tengahnya akan kita buat konsep sun pocket, Pak Surya. Itu akan menampung debris-debris yang dari Sabodem yang tidak tertampung dan ditampung di situ juga. Dan di bagian tengah kita akan memperkuat dengan perkuatan tebing. Bisa batu gajah, bisa bronjong, bisa hal-hal lain yang memperkuat tebing, dan di ujungnya akan dilakukan penataan muara. Kebetulan juga di situ ada bendung Pantilung yang harus segera kita lindungi, karena Pantilung ini kerusakannya parah, tapi alhamdulillah kita bisa mempertahankan infrastruktur yang lama. Karena kalau kita bangun yang baru, waktunya lebih lama dan biaya lebih besar. Kita bayangkan berapa lama petani harus tidak mempunyai mata pencarian. Itu konsep kemarin tuh. Tetap kita pertahankan yang lama. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan tahap sebenarnya bukan apa yang dilakukan. Itu memang tugas di balai. Kebetulan penanganannya cepat, tidak punya anggaran, dan melintas sektoral. Melintas sektoral artinya yang OP bisa menangani yang bendung bisa menangani yang OP. Yang di Gunung Ketau. Kita sekarang sudah selesai melakukan pembersihan debris sampah-sampah yang ada di sungai. Hampir 10 hektar tuh. Tampungan Kerto itu mengalami penumpukan debris dalam hampir selesai mungkin. Nah, artinya memang itulah yang kita lakukan, dan sekali lagi kami mohon maaf bila ada lokasi-lokasi yang tidak kami sempat tangani karena memang keterbatasan informasi. Pada saat itu kita bisa tembus di Gayo Luas dan di Kota Tane tanggal 1 Januari. Artinya memang keterbatasan informasi kami, dan kami juga untuk irigasi ada informasi pulih, Pak Suhu. Kemudian sekali lagi ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan dan seluruh pihak yang mendukung, terutama untuk pemerintah daerah, provinsi, dan juga BNI, Polri yang selalu hadir. Dan sekaligus terutama untuk Airlangga, Airpan, Bu Yanti, dan terutama kawan-kawan PTK yang ada di depan kita, tentu di bawah koordinasi dari Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Iskandar. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kalau Pak Is masih bagus pinggangnya, masih bisa muter-muter dia. Kalau saya nggak bangku. Jadi saya izin berdiri ya. Itulah. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang masih Allah berikan kepada kita, kehidupan, kesehatan, ilmu, sehingga kita dapat memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat ini. Nah, ini kita perlu luruskan kembali niat-niat kita supaya apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan bernilai ibadah, yang itu nanti di hari akhirat nanti kita akan dapat merasakan nikmatnya. Jadi kita luruskan niat kita, apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semut itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat An-Naml itu karena satu saja, si raja semut
perintahkan kepada masyarakatnya, wahai sebut-sebut banjir, karena sebentar lagi Raja Sulaiman akan datang. Raja Sulaiman dan rombongannya akan datang supaya kalian tidak terinjak. Itu saja. Menasihati saja, lalu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Konon lagi kalau kita berbuat sesuatu dalam rangka kita menyelamatkan banyak sekali. Jiwa diselamatkan, harta diselamatkan, dan yang terutama dengan apa yang kita lakukan ini, masyarakat-masyarakat, manusia-manusia yang terdampak itu bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, dan tanpa kita sadari kita mendapatkan pahala jariahnya. Luruskan niat, perbaiki niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi SAW atas segala pengorbanan beliau, keluarga dan para sahabat yang telah membawa kita ke arah ini. Ya, penuh dengan ilmu dan iman sampai dengan saat ini. Terima kasih kepada Pak Waryadi yang telah menghadirkan saya kemari. Kemudian juga Pak Iskandar. Nah, ini kalau pada Pak Iskandar ada Pak Nofrin yang banyak sekali memberikan arahan, masukan-masukan kepada kami sebagai praktisi ya. Saya diminta hadir ini sebagai praktisi. Rata-rata saya kenal lah, semuanya sudah kenal. Jadi terima kasih sekali lagi. Kemudian Pak Iqbal. Nah, Pak Iqbal ini dosen saya. Kemudian kawan-kawan yang lain yang semuanya sudah saya kenal, insya Allah saya sudah kenal. Tapi buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Sobor Dharma. Saya lulusan Universitas Syahkuala 99 tadi sudah disampaikan Bu Dian. Satu saya tamat di bidang hidro, S2 saya ngambil geologi, ya, geologi teknik. Jadi mencari korelasi di antara dua hal ini. Kemudian tadi sudah disampaikan panjang lebar nih oleh Pak Is, bagaimana kejadian-kejadian, keadaan-keadaan pasca banjir, bagaimana berpikir cepat, melakukan sesuatu bermanfaat untuk masyarakat, dan nextnya apa. Saya nih, dengar dulu judulnya dulu. Judulnya dulu. Saya ini dikasih sebelumnya, oke. Sebelumnya saya ini diminta untuk menyampaikan peran penting ahli sumber daya air dalam pemulihan bencana hidrometeorologi di Aceh. Penting, saya bilang penting. Ya, ini ada yang mahasiswa nggak ya? Mungkin di Zoom. Nah, ini mahasiswa ini kesempatan sebenarnya. Konsultan-konsultan, ini kesempatan besar di momen dengan intervensi waktu yang sangat cepat, bagaimana kita bisa merespon keadaan, memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran-pemikiran kepada tadi yang disampaikan oleh Pak Is. Ini nggak bisa berpikir sederhana, tapi berpikirnya harus sangat cepat. Kalau biasanya kita itu hanya ceritanya sungai saja, satu segmen saja, ataupun kita bicara muara saja. Tapi hari ini yang tadi disampaikan Pak Is, kita harus bisa berbicara dari hulu sampai ke hilir. Karena penanganannya harus berbasis das. Kalau kita lihat hari ini, contoh saja, merdu, yang simpelnya saja, merdu. Sudah datang masuk teman-teman dari tanggap darurat Pak Is ya, melakukan sedimentasi, pengerukan sedimentasi. Sedimen yang ada di sungai dikeruk, tapi ketika terjadi hujan yang itu nggak lama, dengan intensitas yang tidak juga tinggi, tapi masih terjadi banjir. Kan kita lihat dalam beberapa waktu, masyarakat merdu itu kalau sudah hujan, udah was-was. Coba pergi main ke desa Senong, ataupun ke beberapa desa lain di dekat dengan bendungan, itu mereka akan merasakan was-was kalau sudah hujan. Baik, ini adalah saja beberapa kondisi, kemudian juga melakukan investigasi ke lapangan bersama dengan teman-teman baik di kementerian maupun juga di balai untuk melihat beberapa keadaan yang perlu dilakukan. Next. Saya sengaja jalan-jalan supaya kameramennya juga ada kegiatan, kalau nggak gemuk kali dia nanti. Ya, ini ancamannya hidrometeorologi. Dengan kondisi kita di Aceh ini memang kita sangat rentan sekali keadaan-keadaan seperti ini. Nah, banjir yang masih memungkinkan untuk terjadi, enggak pun di hidrometeorologi beberapa tempat tetap mengalami kejadian banjir.
longsor, nah ini hampir semua tempat. 2025 akhir saya sedang menyusun master plan banjir di Medan. Itu gambar yang tengah itu adalah Sungai Stabat. Bapak-bapak Ibu ke Medan, Sungai Stabat, sungai itu mengalami luar biasa abrasinya. Dinding-dindingnya itu hampir sepanjang 20 kilo itu mengalami abrasi pada posisi tikungan-tikungan luarnya. Kemudian juga abrasi nanti akan kita lihat beberapa gambar-gambarnya. Next. Nah, dampak perubahan iklim, kira-kira 3 minggu yang lalu saya ikut workshop di Jakarta dengan Bappenas berkaitan dengan perubahan iklim. Kita akan mengalami dampak dalam 2-3 tahun ke depan. Kita akan mengalami perubahan cuaca yang lebih ekstrim terhadap kekeringan. Ya, dalam 2-3 tahun ke depan nih. Nah, ini adalah kondisi-kondisinya. Tadi sudah disampaikan siklon senyar yang terjadi, bencana hidrometeorologi yang menyebabkan fungsi sungai itu yang harusnya sebagai penyalur aliran, tapi justru menjadi sumber ancaman. Ya, kami sedang melakukan supervisi di Gayo Lues. Pembangunan 2 buah Sabu Dam di sana itu targetnya selesai di tahun ini, tapi karena kondisinya sangat ekstrim, kemudian dengan curah hujan yang cukup tinggi, sangat terkendala dalam pelaksanaannya. Terus next. Nah, ini adalah beberapa kondisi-kondisinya. Saya rasa semua kawan-kawan sudah lihat. Ini kalau boleh kawan-kawan baik di balai ataupun di dinas ini harus sering-sering mengirim teman-teman untuk keluar supaya melihat bagaimana keadaan-keadaan di semua tempat, dan ini menjadi sebuah studi alami kita gitu. Mau kita apain nih? Sungai berubah alur. Yang gambar sebelah, yang gambar atas itu sebelumnya, ya, yang gambar yang nomor 2 sebelah kiri dari bawah itu adalah di lokasi Pining, yang awalnya itu sungainya hanya sekitar 60 meter tapi melebar meluas seperti itu. Kemudian yang gambar di sebelahnya itu adalah Tamiang, Bentik Tamiang. Ini juga begitu jebol dan sampai dengan hari ini belum bisa difungsikan karena apa? Ternyata airnya sudah di bawah sekarang daripada intake-nya. Kemudian yang di bawah parang kiri yang tadi disampaikan Pak Is, Bendung Patilong, dan alhamdulillah hari ini air itu sudah melewati pelimpah kembali. Kemudian yang di sebelah kanan bawah itu adalah Bendung Jamuan di Biren, Sawang ya, Sawang. Itu dari apron sampai ke dasar sungainya itu 3 meter. Jadi itu tidak bisa kita buat apa-apa lagi, mau dimodifikasi biaya yang cukup mahal, akhirnya kita modifikasi dengan perencanaan membangun bendung baru di daerah hulunya. Next. Semua keadaan-keadaan ini nih mengganggu distribusi air dan yang lain-lainnya, kenyamanan masyarakat juga terganggu. Ini perubahan morfologi sungai. Yang paling kiri adalah Sungai Pesangan, ini dekat dengan Bendung Patilong. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perubahannya. Kemudian yang di tengah itu adalah Enang-Enang. Sungai Enang-Enang, tadi disampaikan Pak Is berkaitan dengan rencana pembangunan Sabu tadi. Kemudian yang di sebelah kanan paling ujung adalah Bendung Jamuan, yang airnya itu mengalir ke sebelah kiri hari ini, tidak lagi melewati jalur bendung itu. Nah, ini keadaan-keadaan seperti ini tuh menjadi tantangan buat kita tenaga ahli sumber daya air, mau kita apain nih hal-hal yang seperti ini. Next. Ini di Gayo Lues yang sebelah kiri di Desa Pining, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perubahannya. Yang tengah ini adalah di Merdu. Kalau Ibu lihat, Bapak Ibu lihat bahwa gambar paling atas itu dia membentuk lengkungan, tapi sekarang dia sudah memotong di tengah pada kejadian banjir kemarin. Nah, ini mau kita apain? Rencana ini mau kita tutup. Kemudian masih di Sungai Merdu juga, yang sebelah kiri kanan itu adalah Bendung DI Merdu. Akhirnya itu pas ketika banjir kemarin tidak melewati bendung lagi, sekarang sudah melewat sebelah kiri. Lihat di gambar atas, di gambar atasnya dia masih ke kanan kiri, tapi setelah kejadian banjir dipotong ke arah sebelah sana. Next.
Nah, ini adalah yang tadi saya katakan bendung Jamuan. Next saja, tadi sudah saya jelaskan bagaimana keadaannya, perubahannya seperti apa. Ini apa yang mau kita tangani dengan keadaan-keadaan seperti ini. Belum lagi kita tidak bisa menghindari dengan keberadaan galian-galian C di sepanjang sungai-sungai kita. Ini mau kita apain? Strateginya akan seperti apa? Next. Nah, ini tadi yang kondisi Jambuae sudah diselesaikan oleh Bu Dian dan teman-teman ya. Sudah diselesaikan. Next saja, ini adalah keadaan-keadaan sebelumnya dan sekarang sudah terperbaiki. Next. Di Muara. Di Muara ini saya ambil Sungai Lupu 2025 akhir. Saya diminta masuk ke Lupu selepas dari Stabat, saya masuk kemari, yang dulunya muaranya hanya 2, sekarang sudah menjadi 11 muaranya. Ketika banjir kemarin, sekarang sudah jadi 11 muara. Mau kita apain nih? Mau kita apain? Sementara di satu sisi, sebelum kejadian banjir tersebut, dia bermasalah dengan garis pantainya. Terjadi perubahan garis pantai yang cukup drastis, yang waktu itu sempat menjadi heboh di media massa berkaitan dengan Pantai Lupu itu. Kami saya hadir ke sana sebelum kejadian banjir, lalu setelah banjir saya hadir lagi. Yang tadinya kita hanya berpikir hanya menangani pantainya saja, sekarang harus berpikir bagaimana menyelesaikan 11 muara yang ada ini. Next. Kemudian adalah Ulim. Ulim, kalau dilihat di gambar sebelum atas, Pantai Ulim, ini adalah muara-muara yang dulunya mempunyai sand split, lidah pasir, sekarang lurus. Di satu sisi kalau bicara banjir jadi bagus dia karena airnya semakin cepat untuk terflushing ya. Tapi dari sisi tambak ini perkara yang lain. Nah, ini bagaimana kita memodifikasinya. Next. Ya. Jadi kenapa butuh? Nah, tadi semua persoalan-persoalan tadi yang mulai dari das sampai dengan ke muara yang disampaikan oleh Pak Is, bahwa kita sekarang bicaranya tidak bisa bicara hanya sebatas mau menormalisasi sungai, tapi kita tidak berbicara bagaimana mengatasi sedimennya. Kita tidak cuma juga Bapak Ibu kita selesaikan di sedimentasi di muara dengan melakukan pengurukan muara, tapi kita tidak mengendalikan sedimen yang terjadi di atas sana. Itulah perlunya kita. Hadirnya tenaga ahli sumber daya, bantu Pak Is dan juga teman-teman di dinas ataupun di balai ataupun di kementerian, bagaimana kita bisa memberikan perencanaan yang matang dan itu memang dibutuhkan. Inilah beberapa contoh-contoh saja yang saya ambil Bapak dan Ibu. Kira-kira pemilihan konstruksi apa yang tepat. Lalu bagaimana kita mau menganalisa konstruksi tersebut. Apakah sudah benar itu yang dibutuhkan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bicara di Tamiang, bicara pakai boulder, nggak ada batu Pak. Mau bicara pakai bronjong, harus ngambil dari Binjai ataupun dari Sumatera Utara. Nggak ada batu kita, tidak ada material itu. Apa yang bisa kita lakukan? Pile. Paling simpelnya di Tamiang itu adalah pile. Tapi apakah SSP, steel sheet pile, atau kita bicara CCSP? Nah, itu ya. Kemudian juga bagaimana kita mengevaluasi terhadap stabilitas bendung, gaya-gaya apa saja yang berpengaruh, lalu data-data apa saja sih yang kita butuhkan. Hari ini kita tuh sepertinya simple, sederhana melihat data tanah gitu Pak, Bapak Ibu Pak Is. Padahal data tanah itu sangat dibutuhkan ketika kita berbicara terhadap bangunan-bangunan air, terhadap infrastruktur air, semuanya. Mulai dari kita bicara sabung, bicara bendungan, kekuatan tebing, semuanya kita butuh data tanah itu. Bapak Ibu lihat, ini adalah contoh pemasangan seat pile. Siapa yang salah? Seat pile-nya yang salah? Atau apanya yang salah? Kenapa bisa baru dipasang, lalu tiba-tiba terjadi deformasi seperti ini? Apa yang salahnya? Nah, ini butuh kita hari ini hanya bisa melihat datang. Kalau saya disuruh ke Tamiang, saya lihat interpretasi tanah. Tapi aktualnya apa sih? Kita butuh berapa sih kedalaman pile ini sebenarnya supaya dia nggak belok seperti itu?
tidak bisa mengeneralisir tanah karena kita nggak pernah tahu bagaimana keadaan di bawah tanah, hanya interpretasi. Tapi seharusnya kita punya data yang aktual. Nah, ini peran-perannya kita, Pak. Nah, peran-perannya kita, ahli-ahli hidrologi ini menyampaikan kepada mungkin yang lebih ahli berkaitan dengan geologinya. Saya butuh data ini nih untuk menghitung stabilitasnya. Saya punya air banjir sekian nih, rapid drop down-nya sekian cepatnya. Apa data-data itu yang kita sampaikan kepada orang geoteknik untuk menghitung berapa sih filenya, data apa sih yang dia butuhkan gitu. Jadi nggak bisa sekedar interpretasi saja, salah nantinya. Kemudian ya itulah merancang sistem pengendalian banjirnya seperti apa, konstruksi apa yang ideal yang kita gunakan. Oh, di sana banyak bronjong gitu, ada banyak batu gitu. Ya sudah, kita pakai bronjong saja. Oh, di sana banyak boulder. Jadi pertimbangan-pertimbangan semua kondisi untuk kita merencanakan struktur apa yang paling layak untuk kita ditempatkan pada posisi itu. Next. Nah, di mana perannya kita? Di mana perannya tenaga ahli ini, Bapak Ibu? Seluruh tahapan kita, mulai dari penilaian kerusakan, Pak Is pasti tanya sama saya, Pak Surya, nih das A ini apa mas persoalannya? Saya akan bicara nih hujannya seperti ini, Pak Is. Kondisi tutupan lahannya seperti ini, Pak Is. Maka debitnya akan seperti ini, dampaknya akan seperti ini. Secara keseluruhan. Jadi dari awal itu kita melihat persoalannya, sudah bisa gambarkan ke Pak Is. Pak Is, ini persoalannya, ini solusinya. Nanti tinggal Pak Is lah yang menyusun tahapannya. Di balai, di dinas juga begitu. Sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian penilaian kebutuhan tadi, ketika kita sudah tahu persoalannya, baru kita bisa bicara ABCD-nya. Ini kita buat ini dulu Pak Is, perlu studi ini dulu Pak Is, perlu ini dulu Pak Is, perlu kita lakukan ini dulu, baru kita ke next step-nya. Tahapan-tahapan pelaksanaannya. Begitu juga pada masa rehabilitasi yang tadi tanggap darurat. Supaya nggak salah Bapak Ibu, tanggap darurat apapun judulnya itu, kita bicara tentang investasi uang yang kita letakkan. Sejauh mana? Makanya alhamdulillah saya dipercaya oleh Pak Is, teman-teman dari perencanaan, Kapisda Perencanaan, untuk membantu mensinkronkan. Tadi sudah bicara dari awal, mensinkronkan. Mulai dari tanggap darurat, ya Pak Is ya, kita mulai dari tanggap darurat, bagaimana setelah tanggap darurat itu kita bisa next step-nya apa gitu. Jadi teman-teman tanggap darurat melakukan A, kita masuk nanti B-nya untuk memproteksi, sehingga tidak ada uang yang sia-sia. Semua tahapan-tahapan uang yang dialokasikan itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa kita amankan. Nah, itu arahnya. Kemudian pada masa konstruksi, kita juga terlibat dalam beberapa supervisi ya, Pak Is ya, libatkan dalam supervisi untuk tadi Bapak dan Ibu, mungkin kita dalam masa yang sangat singkat, mulai dari Januari kita diminta untuk membantu melakukan apa ya, basic design terhadap sungai-sungai, muara-muara, pasti tidak akan sempurna karena data-data yang sangat terbatas, terutama data tanah tadi. Makanya dalam masa konstruksi, sekarang sudah masuk dalam masa di supervisi itu boleh untuk melakukan penyelidikan geologi. Itu apa? Untuk memastikan bahwa konstruksi yang kita rencanakan itu sudah benar, secara stabilitasnya sudah oke, hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian juga mitigasi untuk mengurangi risiko ke depan dengan melihat iklim, perubahan iklim yang begitu cepat, begitu dinamis. Mungkin kita Pak Iqbal harus melihat kembali Pak Iqbal berkaitan dengan Gumbel log persen tipe 3 dalam penentuan curah hujan. Itu perlu kita lihat kembali karena itu salah satu pesan yang mungkin kita harus evaluasi kembali berkaitan dengan penggunaan metode-metode itu. Karena ada yang ketika kita lakukan dengan simulatif baik dengan Hekras ataupun dengan yang lain-lainnya, kok sekarang sepertinya polanya sudah berbeda gitu. Nah, mungkin kita harus ada kajian lagi. Mungkin Pak Faryadi melalui Pesda ini bisa kita gali lebih jauh nih, bagaimana berkaitan dengan formulasi yang sudah ini dengan kaitannya dengan existing yang terjadi saat ini. Next. Sampai berapa lama Bu Diana? Oh, saya siapkan untuk 2 hari ini memang. Oke ya. siap, nggak lama. Oke ya, ini adalah pada tahap awal yang tadi saya sampaikan, perlu kita para
tenaga-tenaga ahli ini ke lapangan Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya kita tahu apa sih isi di lapangan itu. Kalau tenaga ahli bicaranya cuma di atas meja, jangan terima Pak Is. Jangan terima. Tenaga ahli itu harus sampai ke lapangan, harus lihat apa isi di sana, harus lihat batu besar itu di mana tempatnya, harus tahu dia di mana meletakkan BM itu. Itu tenaga ahli. Jadi kalau tenaga ahli duduknya di atas meja, ya ceritanya di atas meja, buka Google Earth, awal oke lah, tapi harus sampai ke lapangan supaya dia tahu seperti apa nih ketika berdiskusi pun nyambung yang dibicarakan itu apa. Sana asesmen, identifikasi, lihat kondisinya seperti apa, lihat kondisi batuannya seperti apa, kuat enggak nih, diskusi nanti dengan beberapa orang tenaga ahli yang lain. Next, kemudian beberapa informasi-informasi awal yang memang dilihat untuk melihat tingkat kerusakan dan lain-lainnya. Kemudian di tahap perencanaan, sekarang udah banyak software Pak, Bapak Ibu, sudah banyak software. Mungkin yang kurang kita itu berkaitan dengan data hujannya. Ya, data hujan kita mungkin masih ada beberapa yang bolong-bolong yang itu masih harus dilakukan apa ya, pemodeling, moderated datanya. Sekarang sudah banyak Pak, bisa cepat. Tapi data aktual, kalau hujan bisa kita pakai apa saja sekarang. Sudah banyak dengan Hekras kita bisa lakukan. Tapi untuk tanah nggak bisa Pak, interpretasi jauh. Bicara nanti kelihatan tanahnya seperti yang sebenarnya lempeng ceritanya. Tapi berapa sih sebenarnya gamma visenya? Kalau nggak kita ambil sampel, dari mana kita bisa dapat itu? Dari mana kita bisa tahu aktualnya seperti apa? Nggak bisa, harus ada data itu. Ya, next. Kemudian baru kita bisa menentukan konstruksinya. Datang kita ke sana, kita lihat, oh di sana banyak boulder. Ya udah, pakai boulder. Kita pakai boulder. Lalu analisa kestabilan bouldernya seperti apa. Oh di sana banyak batu-batu untuk beronjong, pasang beronjong. Ngapain kita repot-repot untuk mendatangkan material lain? Di situ tersedia. Cuma memang harus diperhatikan kembali berkaitan dengan izin-izin galiansi dan yang lain-lainnya. Ya, kemudian teknologi. Kalau saya dulu masih pakai teodolit Bapak Ibu, kalau sekarang enggak lagi lah. Sudah berbasis pada lidar yang mungkin hanya tinggal kita konversi saja. Nah, kemudian juga ada ortofoto, sudah ada Hekras. Udah banyak sekarang. BIM ada, semua ada. Nah, tinggal bagaimana kita para tenaga ahli ini mampu melihat semua potensi-potensi yang ada itu untuk bisa cepat. Tidak bisa kita berpikir normal saat ini dalam keadaan hidrometeorologi ini nggak bisa normal mikirnya. Harus dengan cara yang cepat, tapi memang tersistematis. Apa dulu, mana dulu, bagaimana, dari mana. Nah ini hal-hal yang seperti ini tidak bisa dipungkiri bahwa jam terbang itu penting tuh Pak Is. Ya Pak Faryadi. Jam terbang tenaga ahli itu perlu disiapkan. Jadi saya sangat senang sekali adanya Himpesda ini. P-nya harusnya double tadi. Himpunan Profesional ya Pengelola Sumber Daya Air. P-nya kurang 1 berarti. Penting sekali dengan keberadaan Himpesda ini, harapan saya itu bisa memberikan ruang kepada tenaga-tenaga ahli lain itu untuk diberi kesempatan gitu. Keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan. Kalau enggak ya sebatas teori. Nggak bisa kita, kalau kita orang sumber daya air nggak boleh, harus di lapangan melihatnya seperti apa, tahu kita betul-betul persoalannya seperti apa. Next, ya semua ini hanya untuk meningkatkan akurasi perencanaan. Nah ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Tadi Pak Is bilang ada berapa Is? 31 sungai ya Pak Is ya. 7-nya punyanya provinsi, berarti 24-nya punyanya ketanggung pusat. Nah ini contoh satu saja Bapak dan Ibu yang kami lakukan di Sungai Merdu, mulai dari hulu sampai dengan ke hilir ini. Konstruksinya apa, di mana letaknya, sampai dengan ke muaranya. Nah ini kalau nggak ke lapangan nggak tahu saya mau masang apa di lapangan itu. Di hulunya ada boulder, di tengahnya nggak ada boulder, lalu di daerah perkotaannya kita mau cerita seperti apa. Kalau lahannya sempit kita mau cerita apa? Bapak mau cerita boulder, lahannya nggak ada. Kalau kita nggak sampai ke lapangan, Bapak dan Ibu, kita nggak akan bisa tahu seperti apa penanganannya. Begitu juga dengan di muaranya. Muaranya nggak bisa nanti kita ceritanya hanya pakai long arm saja. Mungkin kalau di sini oke lah. Tapi bagaimana dengan Tamiang? Yang dia relatif lebih dalam, yang long arm itu mungkin agak kesulitan. Atau tempat-tempat yang lain yang mungkin kita perlunya dredger cutter. Tidak bisa dengan long arm saja.
Overheadnya banyak. Tapi kalau ketika kita mau merencanakan dengan menggunakan dredger cutter, karena mobilisasi alatnya juga mahal, harus berpikir volumenya supaya seimbang. Next. Nah, ini dalam tahapan rehabilitasi. Ini contoh yang atas itu adalah yang bendung Pantelung. Tadi Pak Is sudah sampaikan, payahnya berat sekali Pak Is ya, untuk bisa mengembalikan air itu lewat ke spillway sehingga masuk. Tapi sampai sekarang juga masih ada kendala untuk pengaliran ke jaringannya Pak Is ya. Nah, ini sedang dilakukan oleh teman-teman dari OP, sedang berupaya untuk, karena ada 2 kilo, hampir 2 kilo yang dia itu Aramco-nya itu jebol dia. Jadi itu harus dibereskan dulu baru bisa masuk nanti ke jaringan utamanya, karena rubuhnya itu justru di jaringan utamanya. Nah, ini sedang diupayakan oleh teman-teman untuk bisa itu, dan insya Allah sedang berjalan ya Pak Isa. Alhamdulillah sudah bisa, akhirnya berarti sudah sampai ke sana. Kemudian juga yang berjalan jamuan itu 1.600 hektar. Kemudian memang ini sekarang sedang dibantu oleh teman-teman dari Nindya Karya, prosesnya Nindya Karya, mereka sedang membuatkan jaringan pipanya. Jadi air disedot langsung masuk ke dalam sistem jaringan, tidak lewat kantong lumpur, tapi langsung masuk ke jaringan induknya saja. Nah, ini yang beberapa tahapan-tahapan yang sedang dilakukan. Normalisasi sungai sudah dilakukan dalam masa-masa tanggap darurat. Dan per kemarin kita sudah masuk dalam tahapan rehab rekom. Nah, ini Pak Is, teman-teman dari Banten, saya rasa teman-teman dari dinas juga sedang melakukan upaya untuk dalam proses penggalangan sekarang Pak Is ya, dalam proses pengadaan. Ya, mudah-mudahan harapannya memang di dalam waktu 1 tahun ini, terutama dalam waktu tahun 2026 ini ada beberapa kegiatan yang sudah bisa berjalan, yang itu memang pada titik-titik kritisnya. Next, dalam masa rehabilitasi, kemudian dalam masa konstruksi, kita juga ikut melakukan pengawasan, harus benar-benar diawasi, karena tadi dalam masa basic design itu informasinya masih sangat terbatas. Ini adalah salah satu contoh pembangunan Sabodem. Sabodem dilakukan basic design-nya tadi disampaikan oleh Pak Is, teman-teman dari Balai Teknik Sabo di pusat. Kemudian sekarang dalam proses transisi pelimpahannya kepada BBS wilayah Sumatera 1 untuk melakukan pendetailan. Tapi di saat yang bersamaan berjalan dalam masa supervisinya juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap basic design tersebut, terutama untuk spillway dan juga untuk dasar daripada fondasi tersebut. Next. Nah, lintas sektoral, Bapak Ibu sumber daya air, semuanya perlu dengan kita. Jalan, ini mungkin kebetulan saya dapat cuma 1 aja fotonya, tapi ada beberapa kali kami diskusi dengan Pak Novi mewakili Pak Is di PJN berkaitan dengan beberapa pembangunan jembatan yang itu memang langsung berkaitan dengan jembatannya sendiri, berkaitan dengan debit banjirnya, tapi ada juga yang tadi contoh yang disampaikan Pak Is, rencana pembangunan jembatan Enang-Enang Pak Is ya, kita menggunakan Sabo, tapi dengan tipe operate yang itu bisa digunakan untuk jalan juga. Nah, ini berkorelasi dengan orang jalan. Lalu dengan siapa lagi? Dengan Cipta Karya. Di mana di spamnya? Harus ada izin dari BOS berkaitan dengan itu ya, Bu Beda. Nah, Rekomtek berkaitan dengan pengambilan air dari sungainya itu harus ada izin dulu. Nah, ini perlu kita nih, perlu sumber daya air nih. Saya beberapa kali diajak oleh Bu Siti dalam pertemuan-pertemuan dengan lintas sektoral seperti ini untuk memberikan masukan-masukan berkaitan dengan penggunaan air, berkaitan dengan perencanaan perkuatannya. Next. Nah, ini harus dengan semua lah. Nah, kami juga melibatkan beberapa orang mahasiswa, kami ajak mahasiswa. Nih, kalau ada mahasiswa di dalam Zoom ini ada para dosen-dosen juga, ada Pak Iqbal. Nah, ini boleh Pak Iqbal kita ajak mahasiswa hidro itu supaya mereka keluar dari kampus, mereka siap dengan dunia kerja. Ya kan gitu ya. Kemudian juga, nah ini tantangan-tantangan kita, perubahan iklim yang tadi saya sampaikan, kan banyak sekali perubahan yang mungkin harus dimodifikasi kembali formulasi-formulasi yang ada. Kemudian bagaimana kita mengakuratkan data. Hari ini banyak digunakan data satelit Bapak dan Ibu, tapi tidak dilakukan korelasi dengan ground stationnya, sehingga kok besar-besar kali debit banjirnya. Tidak dilakukan korelasi. Nah, ini perlu. Nah, sementara kita di ground stationnya, kita punya data yang terbatas. Sekarang ini kalau SNI-nya itu mintanya 20 tahun Bapak Ibu.
Coba cari mana yang ada data 20 tahun, 10 tahun aja menggap-menggap kita ngisinya. Ya. Kemudian sedimentasi yang tinggi. Nah, ini juga berkaitan dengan analisa terhadap gerusan dan rusak daripada air itu. Sehingga kita nanti akan bicara, kalau bicara sungai ini kan kita nggak bisa bicara banjir saja. Kalau banjir saja tampang ceritanya. Lalu bagaimana dengan daya rusaknya? Konstruksi apa yang paling tepat? Nah, ini semua, ini juga hal yang harus kita perhitungkan. Batasan anggaran, tadi sudah disampaikan Pak Is, dalam tahap-tahapan mulai tanggap darurat adanya hanya sekian, lalu kebutuhannya kita sekian. Di 3 minggu yang lalu di Bappenas itu disebutkan bahwa kebutuhan untuk rehab rekon Aceh pasca daripada hidrometeorologinya sekitar 100 triliun. Dari mana duitnya? Nah, ini bertahap-tahap lah. Tahap-tahap. Kemudian bagaimana dengan anggaran yang terbatas itu kita para tenaga ahli ini bisa memberikan Pak Is buat ini dulu, Pak Is ini dulu, Pak Is ini dulu. Yang penting semuanya bisa terselesaikan dengan tahap-tahapan waktunya. Nggak mungkin menyelesaikan kondisi ini kan cuma 2 tahun nih, BRR saja dulu sampai 4 tahun. Dengan kondisi hanya pada kerusakan di daerah pantainya saja. Bagaimana kayak sekarang dari hulu ke hilir hanya dalam 2 tahun bisa kita selesaikan? Nggak mungkin. Tapi itu perlu sinergi semuanya kita untuk mana sih yang paling penting untuk segera diselesaikan. Next. Sedikit lagi nih Bu Dian. Siap Bapak. 20 lembar lagi. Berarti extra time ya Pak ya. Enggak. Oke, ini berkaitan dengan bagaimana strateginya. Himpesda ini sudah bagus ini. Nah, ini tinggal bagaimana Pak Faryadi, kawan-kawan pengurus Himpesda baik di pusat ataupun di Aceh ini, bagaimana kita nih banyak loh Pak Faryadi, tenaga-tenaga ahli kita nih. Lulusan-lulusan hidro itu setiap tahun kita keluarkan berapa ya Pak Iqbal? Itu yang baru dari Unsia saja, belum dari tempat-tempat yang lain. Bagaimana mengelola kawan-kawan ini supaya bisa berperan di lapangan dalam rangka mendukung kita ini. Penting sekali nih, kompetensi. Ya, kalau bisa kompetensi itu memang yang diseriuskan lah ya. Diseriuskan sesuai dengan keahliannya gitu. Bukan cuma hanya sekedar ada tapi tidak didukung dengan kemampuan dia sendiri. Beberapa waktu lalu saya berdiskusi dengan Pak Herman Rais. Herman jumpa karena dia sebagai asesor. Nah, kalau memang boleh asesor itu kalau memang nggak layak, ya nggak layak. Supaya memang kita menghasilkan tenaga ahli yang mampu. Kan kita bukan mau beli kucing dalam karung, enggak. Kita beli tenaga ahli yang memang mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Nah, ini wadahnya nih. Kemudian pemanfaatan teknologi digital segala macam. Poin paling penting saya adalah keterlibatan. Ahli dia jago dari kampus, IPK-nya 4, tapi tidak pernah diberi peluang untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya air, nggak mampu Pak. Nggak mampu. Aplikasinya, teorinya dapat di kampus, tapi aplikasinya dia harus turun ke lapangan, harus berpanas-panas ria. Jadi kalau bicara muara, dia harus 24 jam tuh di laut mengukur arus. Tuh kalau muara. Kalau di sungai, dia harus nge-cross itu, harus batimetri dalam sungai itu. Kalau dia bicara tambak, kalau bisa dia digigit lintah. Jadi kalau ahli sumber daya air, kena matahari aja takut ya. Jadi direktur lah. Direktur juga kena matahari kok. Itu tadi gambar pertama saya tadi tuh dengan Pak Direktur Sumber Daya Air. Dengan Pak Dian. Pak Is, kami ke lapangan berpanas-panas jalan kaki jauh. Nah, tuh feeling-feeling seperti itu. Engineer ini harus ada nih. Feeling di lapangannya tuh harus ada. Kapan dia bisa tahu kalau dia nggak ke lapangan? Nah, keterlibatannya itu penting sekali. Dalam semua hal. Baru kita bicara nanti kompetensinya. Next. Nah, ini kesimpulannya, bahwa tenaga ahli sumber daya air itu penting sekali. Nah, bisa memberikan gambaran, arahan, solusi, penanganan, tahapan-tahapan yang memang itu dibutuhkan oleh balai maupun oleh dinas sumber daya air itu sendiri. Nah, kemudian juga bisa melihat bagaimana peluang-peluang yang memang itu bisa berpotensi terhadap perencanaan-perencanaan yang ada. Next, memberikan solusi yang teknis yang efektif. Kemudian, nah, jadi tenaga ahli sumber daya air itu merupakan aktor utama, ya, faktor untuk memastikan setiap tahapan konstruksi, mulai dari asesmennya, analisis, perencanaan, pelaksanaan hingga operasionalnya nanti, untuk menghasilkan infrastruktur yang lebih aman. Kita kan tadi judulnya disampaikan Build Back Better gitu, membangun yang lebih baik. Ya, jadi kita
jangan sekedar ada saja, enggak, tapi kita mau melihat bagaimana konstruksi tersebut yang kita bangun tersebut bermanfaat untuk waktu yang lama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Surya Dharma atas paparannya. Sangat berapi-api, sangat semangat, menyemangati semua peserta di sini ya, yang sudah menjadi anggota himpunan SDA, dan mudah-mudahan bisa berkontribusi lebih banyak ya. Siap. Baik, kita langsung saja untuk ke pemateri ketiga sebelum kita buka sesi pertanyaan. Kami persilakan waktu dan tempat kepada Bapak Dr. Insinyur Khairul Iqbal, STMT IPM. Silakan Bapak. Izin Pak, ini bukan masalah usia Pak. Saya kalau nggak berdiri saya kolan nih Pak. Karena ini senior-senior saya semua nih kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bisyukur Allah, salawat pada Rasulullah. Yang kami hormati Ketua Umum Himpesda ya Pak Fred ya. Ketua Umum Himpesda dan pengurusnya, Ketua Himpesda Aceh dan pengurusnya, anggota Himpesda dari pemerintah Aceh, dari Balai, dari Dinas Pengairan Kabupaten Kota ada Pak ya? Dinas Pengairan Kabupaten Kota atau Dinas PU Kabupaten Kota, Pak Sumber, Pak Ais, Pak Ade ya, saya manggil Pak Ade, Pak Surya Dharma, Bu moderator, panitia segala macam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau mengutip dari perkataan sebelum kedua tadi, saya mengambil peran sebagai semut nih Pak Ade ya. Walaupun kecil, mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Izin Bapak Ibu sekalian, karena saya diminta untuk memberikan tentang peran infrastruktur SDA oleh panitia. Jadi saya rasa ini adalah apa yang menjadi ataupun objek yang kita kelola ini Bapak sekalian sebagai profesional pengurus sumber daya air. Jadi tadi juga sudah disinggung sebenarnya kan. Sebenarnya slide saya ini ada 10 ya, slide saya ada 10, tapi dengan tema ini sebenarnya inti slide saya itu cuma satu sebenarnya. Ya, inti slide saya itu ada satu, dan itu berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber yang sebelumnya. Ya. Ini dulu kan apa nih, Weh? Saya kira saya yang burung, memang burung ya. Ya, ini Pak Ibu sekalian, ditulis di situ nggak jelas ya. Saya perkenalkan, saya Khairul Iqbal, Pak Ibu sekalian. Tadi sudah disinggung, saya kalau bisa dibilang saya ini produk Universitas Brawijaya. Karena saya S1, S2, S3-nya di Universitas Brawijaya. Terus saya baru selesai di akhir 2022, ya, itu kembali ke Aceh, sehingga saya lama berkecimpung di Aceh itu banyak singgungan itu sebelum 2017. Jadi antara 2017 sampai 2020 itu saya bersemi Pak ya. Jadi saya banyak tidak mengikuti perkembangan di Aceh. Bahan singkat dari 2022 sampai sekarang ini kita bisa sama-sama berdiskusi. Namun apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Slide-nya. Ya. Kemudian tadi juga disinggung bahwa saya saat ini menjadi koordinator program studi program profesi insinyur, ya, program profesi insinyur. Juga saya ditugaskan menjadi sekretaris wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Aceh. Insya Allah masih berlanjut Pak Freddy sampai 2009. Setelah kita masih sampai 2029, juga saya lihat sini banyak bapak-bapak juga
uh, di Satuan Insinyur Indonesia, baik itu di provinsi ataupun di kabupaten kota. Dan uh, mungkin nanti ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang kami minta juga untuk keterlibatannya ya. Terlibatannya di kepengurusan ke depan. Karena saya rasa tadi sudah disinggung oleh Pak Kadis, oleh yang membuka acara, kegiatan ini juga kita akan berkolaborasi sebagai profesional pengelola SDA juga dengan profesional keinsinyuran yang lain. Saya rasa itu tidak bisa kita lepas, karena dalam satu kegiatan sumber daya air itu tidak hanya SDA saja yang terlibat, pasti ada engineer-engineer lain juga yang terlibat. Jadi saya mengambil khusus ini pesan sponsor Pak ya. Jadi memang kalau saya sih punya rokok ada keperluan. Ya, karena ini juga infrastruktur SDA kita yang tadi sudah disampaikan ini merupakan suatu infrastruktur yang fundamental, tapi karena akses, ya saya hanya memiliki data di maka saya paparkan yang kalau ada yang bisa sampaikan oleh Ais, ada kejadian yang apa namanya setelah yang masuk, nah itu juga bisa kita sampaikan sebenarnya. Ya, intinya apa yang ingin kami sampaikan ini selaku akademisi adalah dalam kutip itu siap menjadi bemper sebenarnya Pak Ibu. Ya, kenapa saya bilang bisa menjadi bemper? Selama ini kan mungkin Bapak Ibu yang bekerja di pemerintahnya itu ketika ingin menyampaikan sesuatu di daerah atau di Indonesia, seringkali ada batasan-batasan yang tidak mungkin dilewati. Ya, tapi kalau kami akademisi ini kan luas sekali. Kami siap menjadi bemper. Banyak kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip itu tidak mungkin dikerjakan oleh profesional secara profesional, itu dikerjakan oleh kawan-kawan di perguruan tinggi. Intinya apa? Intinya ya mau nggak mau kami menjadi di depan Pak Iza. Nah, ketika ada permasalahan ujung-ujungnya nanti minta tolong lah. Kami sudah siap tuh, karena saya rasa semua tadi yang Pak Ade ya mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa menjadi manfaat. Baik, lanjut. Nah ini saya skip aja, ini tentang Aceh, tadi sudah sampaikan panjang lebar kondisi tentang Aceh sebelum dan setelah bencana. Lanjut. Nah ini tentang saya tidak menyampaikan lagi karena saya yakin Bapak Ibu yang dari sini lebih yakin. Kami saya juga memperoleh data ini kan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru mungkin dikoreksi. Intinya apa? Intinya dengan ini merupakan suatu tampungan yang mana salah satu fungsinya adalah sebagai pengendali banjir. Ya sudah aja ada air yang ada hujan kemudian jadi limpasan di lahan dan di sungai. Kalau tidak dikelola atau tidak ditampung, dia akan langsung menjadi banjir. Tapi kalau ada atau pengangkut seperti ini, dia kan akan tertampung sementara. Bagaimana kita mengelola infrastruktur untuk fungsinya sebagai pengendali banjir tadi bisa terlaksana. Nah ini adalah metodologi yang kami sampaikan dalam paparan ini. Hasil nanti adalah berdasarkan metode ini. Jadi kami mengumpulkan data curah hujan, kemudian data teknis dari waduk Rukoh, kemudian data-data lain seperti kurva lingkungan dan segala macam ini kami lakukan untuk sedikit menganalisa. Kalau kita berbicara bencana hidrometeorologi kemarin, infrastruktur sumber daya air, maka kami coba untuk menyampaikan secara ilmiah. Bagaimana sih sebenarnya penjelasan bahwa waduk itu bisa menjadi pengendali banjir itu seperti apa? Ya, kalau tadi kan secara sederhana ya kalau ada air masuk, ada tampungan, ya dia tertahan sementara gitu. Ya, bagaimana sebenarnya secara infrastruktur dia itu berfungsi sebagai pengendali banjir? Ini kami coba sampaikan melalui tulisan ini. Nah ini adalah beberapa data yang kami peroleh berkaitan dengan bencana hidrometeorologis yang lalu.
bahwa kami katakan bahwa yang pertama 25 November itu ada hujan sebesar 50 cm. Di kedua November itu 139,8. Hari ketiga itu adalah 78,6. Nah, di hari pertama itu ada debit sekitar 9, kemudian hari kedua 22, hari ketiga adalah 28. Nah, kan hujannya tanggal 25, kan puncaknya tanggal 28. Nah, ini mungkin bagi kita profesional SDA kita sudah paham. Tapi bagaimana kita menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa ketika ada hujan tidak serta-merta langsung menjadi banjir. Di angka ini saja kita bisa katakan hujannya tanggal 25, 26, 27, tapi kenapa banjirnya di tanggal 27? Nah, ini kan apa namanya, hal-hal yang sepertinya harus bisa kita misalnya kepada masyarakat umum supaya penjelasan-penjelasan teknis itu bisa dipahami oleh masyarakat luas. Lanjut. Nah, ini slide saya sebenarnya. Maaf, ini mungkin sangat akademis sekali ya. Sebenarnya ini adalah dari slide sebelumnya. Di dalam gambar ini ya, di dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa ada gambar tentang hujan. Yang slide-nya, aduh saya ada ini nggak pointer? Pointer saya kalah. Ya, yang grafik batang ya. Grafik batang itu adalah grafik batang warna biru itu adalah data curah hujan. Tapi di situ bagaimana kita bisa menyajikan seperti ini kalau kita tidak punya data? Maka untuk kami ada mindset kita bahwa yang dikatakan infrastruktur itu tidak hanya berupa yang kasat mata. Seperti kalau tadi kita sebutkan dengan bukan infrastruktur, tapi menurut kami data ini juga merupakan infrastruktur. Tapi kalau nggak ada data, bagaimana kita bisa menjelaskan kejadian-kejadian tadi? Tadi Pak Surya Dharma sudah menyinggung bagaimana analisa dilakukan ya, kalau kita tidak punya data. Sekarang kita bisa melihat, mungkin ini kalau saya salah kalimatnya mohon dikoreksi ya. Ada infrastruktur yang dalam tanda kutip itu gagal fungsi. Apa dia dikatakan gagal fungsi? Ada kita bangun atau misalnya kita bangun misalnya, tapi kok tidak ada air. Nah, kenapa bisa nggak ada air? Nah, apakah karena misalnya itu atau analisanya benar tapi datanya itu? Kita terus dulu, jadi tidak bisa. Makanya saya bilang sepertinya data ini juga harus kita masukkan menjadi suatu bagian dari infrastruktur. Karena tidak bisa terpisahkan dari sumber daya air. Jadi yang pertama itu adalah grafik hujan, kemudian yang hijau itu adalah debitnya yang masuk ke waduk ke itu adalah grafik yang menunjukkan elevasi muka air. Di awal hujan itu, di akhir hujan, elevasi muka airnya itu begini. Kenapa ini grafiknya terus karena ternyata kondisi waduk kita itu kan masih dalam proses dingin, ya. Nah, kalau dia sudah ada operasionalnya, nanti grafiknya akan turun. Jadi kita bisa lihat mana yang terkumpul, mana yang keluar. Nah, kalau seperti ini, saya rasa ini coba saya sampaikan di dalam forum ini. Tapi kalau gambar ini
katakanlah saya sampaikan ke wartawan misalnya, bagaimana mereka bisa bisa menginterpretasikan, Mbak ya. Nah, jadi ini adalah salah satu kajian ilmiah yang bisa kami sajikan bahwa infrastruktur sumber daya air khususnya Maluku itu dia bisa mengendalikan banjir. Jadi ada air yang masuk yang berupa grafik warna hijau itu yang disebabkan oleh grafik batang berwarna biru yang menjadi banjir. Kita lihat grafik yang hijau itu hujan kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa mitigasi bencana kita data. Kalau tidak ada data, bagaimana kita bisa membagikan informasi kepada masyarakat? Nah, yang paling sering kita dengar di berita itu kan di Jakarta, kalau bendung Katulampa sudah mencapai elevasi sekian, maka wilayah-wilayah di bawah siap-siap. Makanya masyarakat di sini ada yang sudah punya rumahnya 2 lantai. Lantai kedua difungsikan sebagai kalau banjir jadi tinggal pindah. Nah, habis itu di situ juga baik sebenarnya. Nah, tapi karena dia cuma punya asetnya itu di situ, sehingga dia bisa berdamai dengan. Jadi, komitmen hijau itu jelaskan bahwa air masuk akibat hujan tadi itu tertampung di dalam. Kalau saya yakin di contoh juga seperti ini, ya kita bisa memberikan gambar yang sama, gambar yang sama ke lokasi-lokasi yang berbeda. Ada sedikit data yang unik sebenarnya. Ternyata tidak keliru ya. Di wilayah Indonesia ini kan angka hujannya 273. Ternyata pernah ada kejadian hujan yang dicatat itu angkanya lebih besar dari ini. Kalau nggak salah 2015 itu. Tapi saat itu tidak terjadi. Sudah disinggung oleh Pak Kadis. Kita sepakat bahwa ini adalah bencana hidup. Ya. Kalau kita ubah katanya menjadi bencana ekologis, nah maka statement saya di awal tadi itu bisa kita undang tuh, bahwa ternyata pernah ada hujan besar dari saat kejadian banjir ini, tapi kok tidak terjadi bencana gitu. Sedangkan yang kemarin hujannya tidak sebesar yang dulu, kok efeknya seperti itu. Itu yang jadi diskusi kita bersama. Lanjut. Nah ini rekapitulasi dari data-data di awal, bahwa 100% banjir yang disebabkan oleh hujan 3 hari tadi itu tertampung di Waduk. 100%, padahal dia kan masih impor, karena dalam SNI-nya kita harus melepaskan air untuk maintenance flow. Jadi tidak boleh kita tampung 100%, karena kalau 100% kita tampung maka di bawahnya nggak ada lagi air gitu. Lanjut. Nah ini saya coba menganalisa sedikit dari sekalian bahwa kalau memang ada bisa saja di wilayah hilirnya itu akan berdampak seperti lain. Sebenarnya ada kita ada Waduk Kerto. Saya secara pribadi merasakan bahwa semua bahasa itu kalau sudah tanggal 30 November 1 Desember itu sudah was-was kita, bisa pergi nggak bisa pulang di wilayah itu bisa pergi nggak bisa pulang, atau bisa pergi nggak bisa lewat itu. Tapi sekitar
Seperti apa? Kalau bisa, ya kita nggak bisa gitu kan. Tapi kalau tadi saya bilang, misalnya eh, apa namanya, baru di statement itu, apa? Siapa yang berani menyatakan itu bahwa kita infrastruktur sumber daya air itu berfungsi gitu, ya. Saya merasakan 2005 sekitar 1 atau 2 minggu sebelum saya sering cerita sama teman-teman, kita ngerasa nggak 2024 itu nggak ada banjir di daerah Pulau Sukun. Dan kenapa? Bisa saja karena adanya waduk Kempol. Juga ada dan kenapa di daerah eh, bisa saja kan berdasarkan analisa akademik kami bisa menyatakan bahwa hal tersebut benar, ya. Jadi, bisa kita katakan benar. Saya sudah melakukan grafik sebelumnya bahwa ada angka 4 juta ya, 4 juta, angka 4 juta itu adalah besar air yang ditampung oleh bendungan itu selama bayangkan kalau angka 4 juta kubik itu semua di bawah. Jadi itulah alasan kejadian-kejadian di segala macam. Nah ini bisa mereduksi banjir akibat hujan ekstrim. Kemudian efeknya apa? Kita melihat di daerah lain itu terjadi banjir, tapi di daerah itu tidak terjadi banjir. Sih dalam tahapan implementing, ya. Nanti ketika ini sudah berfungsi, saya rasa grafik tadi bisa kita analisa lebih lanjut lagi. Kemudian ataupun saya kita bersama bahwa data itu penting. Kalau slogannya BPS adalah data itu sering kita lihat di spanduk-spanduk BPS itu kan, data itu mahal. Makanya tahun itu mereka datang. Saya juga beberapa surat nih Pak Freddy dari sensus ekonomi dan sensus penduduk minta untuk didata. Jadi karena data itu mahal dan itu bermanfaat untuk penjelasan kita, untuk kegiatan-kegiatan kita, maka saya merasa perlu dimasukkan dalam mindset kita bahwa data itu juga merupakan suatu infrastruktur. Ya, kemudian sebagai akademisi tadi sudah di sini saya ingin menyinggung tentang Himpesda. Kami menjadi pabrik, yang saya rasa kami di perguruan tinggi ini menjadi pabrik yang akan menghasilkan produk-produk yang intinya diterapkan bisa digabung ke dalam Himpesda. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan kegiatan kami di perguruan tinggi disinggung yang kedua, kami bisa juga akademisi ini perlu dibuatkan di lapangan. Karena mohon maaf, kalau kita hanya berbicara di atas meja, sama saja kita tidak tahu kondisi lapangan. Apalagi sekarang di perguruan tinggi itu, khususnya di teknis itu, kita sudah punya prodi di sumber daya air, kita berfokus pada apa namanya, sumber daya air. Nah, kita di dalam perkuliahan itu ada namanya mata kuliah perancangan, Pak. Mungkin Bapak Ibu di sini yang dari USK, dulu nama mata kuliahnya perancangan, tapi sekarang levelnya seperti ini. Menjadi perancangan. Apa maksud perancangan? Mahasiswa itu benar-benar mengerjakan proyek yang dikerjakan oleh Pak Sudarma. Walaupun levelnya tidak sampai seminggu,
satu dosen, tapi tiga dosen dengan keahlian yang berbeda. Kalau dia membangun air, itu betul atau bukan, dia tidak hanya menghitung geologi dan isi bangunan, tapi juga dia diminta untuk menganalisa geologinya, Pak. Itu betul. Bisa strukturnya dan juga analisa budayanya. Nah, itu dosen yang lain lagi. Sehingga kalau si ini tidak punya pengalaman di lapangan, nah, saya rasa wah, hanya menjadi kertas saja, Pak. Ya, hanya menjadi kertas saja, dan input yang diharapkan oleh Pak Faryadi dan Pak dari jadi sedikit kualitas. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang sangat menarik, Bapak Khairul Iqbal. Ya, yang menarik kesimpulan dari Bapak Khairul Iqbal itu ya, ada satu yang menarik saya, itu adalah infrastruktur itu ternyata tidak hanya yang kasat mata ya Bapak ya. Data juga merupakan infrastruktur yang mana kalau tanpa data bangunan yang kita bangun itu tidak bisa menjadi berpotensi menjadi gagal fungsi. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga narasumber kita hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab, yang mana sesi ini kita berharap adanya interaksi dari para hadirin di dalam ruangan ini, di aula Dinas Pengairan ini, maupun dari dalam ini ya, dari daring ya, panitia ya. Oke, untuk sesi pertama mungkin kita akan buka dulu pertanyaan dari dalam ruangan ya, sudah ada saja yang tunjuk tangan. Silakan panitia, mungkin tolong mic-nya bisa. 3 dulu ya, Bapak yang pakai kacamata mungkin yang pertama. Baik, silakan Bapak, izin sambil dulu Pak. Mungkin bisa disebutkan nama serta asal instansi dari mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimun dari bidang irigasi di Rawa Pantai Dinas Pengairan. Izin saya bertanya Pak, ini mengenai salah satu fenomena yang tidak kalah viral, yaitu fenomena lubang raksasa di Bener Meriah. Bila boleh Pak diberi penjelasan, dan izin saya bertanya untuk ketiga-tiganya Pak Iskandar, Pak Surya, dan Pak Khairul. Memang kita bisa baca berita di mana-mana Pak, tapi alangkah lebih sahih bila kita dengar langsung dari para Bapak narasumber Pak ya. Apakah ini sudah ada penanganannya? Apakah nanti bagaimana Pak? Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maimun. Mungkin penanya kedua, sebentar dari ujung sini ya, Bapak di depan ini, ya. Suka yang pakai kacamata ya? Iya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya perkenalkan, nama saya Reza Tanzil dari Dinas Pengairan Aceh. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Pertama pada Pak Is mungkin, ini sebagaimana kita ketahui di Aceh ini terbagi ke 9 wilayah sungai, ada 4 kewenangan pusat, ada 4 kewenangan provinsi, dan 1 kewenangan kabupaten kota. Jadi masing-masing wilayah sungai ini punya pola dan rencana PSDA. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini berdasarkan pengalaman saya di sidang-sidang TK PSDA, banyak dokumen di pola rencana ini tidak dilaksanakan. Baik oleh instansi termasuk BW sendiri, mesti banyak PR-PR. Jadi yang saya tanyakan, seberapa serius Kementerian PU
dalam hal ini mungkin diwakili oleh BWS terkait menanggapi dokumen dari dokumen rencana PSDA ini. Karena seharusnya apabila dokumen ini dilaksanakan, kecuali apabila dalam rencananya gagal ya atau keliru ya, seharusnya bencana hidrometeorologi kemarin tidak sedahsyat ini apabila dokumen rencana itu memang ditindaklanjutin oleh masing-masing instansi yang ada di dalamnya. Itu satu. Lalu berikutnya terkait rehab rekon, disampaikan juga oleh Pak Kadis bahwa Kementerian PU telah membantu kegiatan rehab rekon, walaupun di kewenangan provinsi, contohnya di Dastamiang tadi. Yang ingin saya tanyakan ini terkait rehab rekon di irigasi, Pak Is. Jadi sedih sekali kita lihat, terutama teman-teman di kabupaten irigasinya banyak yang rusak, mereka karena keterbatasan fiskal tidak bisa melakukan rehab di irigasinya, padahal di sana banyak masyarakat yang menantikan, yang perlu air irigasi, terpaksa untuk tahun ini tidak tanam gara-gara irigasinya rusak. Begitu juga ada beberapa di kita, termasuk contoh di daerah irigasi Merdu. Selanjutnya pertanyaan berikutnya ini mungkin Pak Surya Dharma atau Pak Khairul Iqbal terkait profesionalisme SDA. Ini ada teman saya, dan nggak saya sampaikan, dia punya sertifikat ahli SDA, padahal sekolahnya S1 teknik mesin, S2-nya ya sipil, tapi itu pun manajemen, bukan yang SDA, tapi punya sertifikat ahli SDA. Itu bagaimana itu? Lalu ada juga teman-teman yang di konsultan, sering juga kami ikut expose kawan-kawan konsultan, itu kadang-kadang sering menyajikan data yang palsu. Data, terutama data hujan. Kebetulan saya punya teman di BMKG, saya ada data hujan, jadi saya tahu mana yang palsu, mana yang enggak. Jadi kadang-kadang mereka memasukkan data. Itu. Lalu kita juga perlu untuk meningkatkan SDM, terutama baik di dinas maupun di balai, karena inilah bemper terakhirnya. Jangan sampai yang didesain itu salah, ya tentunya hasilnya salah juga. Jadi perlu ada teman-teman AS ini harus benar-benar profesional. Jadi jangan sampai desain yang keliru tadi jadi produk lalu dilaksanakan dan hasilnya keliru. Dan ketika hasilnya keliru, nanti masing-masing saling menyalahkan. Yang melaksanakan menyalahkan konsultan, yang konsultan nyalakan yang melaksanakan, karena tidak sesuai dengan apa yang kami desain. Anggapannya seperti itu. Yang kena teman-teman ASN, yang dipanggil teman-teman ASN nanti kalau bermasalah. Itu. Lalu ini ke Pak Surya Dharma, tadi disampaikan juga Sabodem. Ini Sabodem ini kan biasanya di gunung api ya. Ini mungkin perlu dijelaskan karena ini di sungai. Mungkin bentuk Sabodem itu seperti apa di penanganan bencana hidrometeorologi ini. Demikian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya sudah diborong ya satu orang pertanyaannya. Mungkin satu lagi dari ibu-ibu ini di depan. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Satker Bendungan di PPK Perencanaan. Namanya Ibu? Ibu Rina Marleni. Mungkin saya di sini mau bertanya kepada Pak Surya Dharma masalah penanggulangan bencana rehab rekonstruksi. Nah, ini saya tertarik tadi di kasus Sabodem. Terutama kita kan Sabodem itu kita tahu perlu mitigasi yang panjang di situ datanya. Karena yang kita ketahui pasca banjir kemarin di 2025 lalu, itu rata-rata bendungan yang ada di hulu sana itu rusak parah bahkan. Terutama yang di Aceh Tamiang, itu khususnya. Yang di lain-lainnya itu mungkin ya sedimennya juga mungkin termasuk yang seperti Pak Dharma tadi terangkan. Jadi kita
tahu bahwa tantangan rehabilitas untuk rekonstruksi itu mungkin sangat panjang ya, sangat besar dampaknya. Misalnya mungkin medannya, aksesibilitas jalan, terus ada di situ sedimentasi, terus ada pengerusakan tentang tergerusnya alur-alur sungai itu menjadi luas ataupun dikarenakan jadi sedimentasi sehingga menghambat semua. Jadi saya yang tertarik ini Pak Dharma di sabodemnya itu, sabodemnya sebenarnya kan untuk debris ya kan, debris yang ada misalnya kita kan nggak tahu nih cuaca iklim sekarang ini seperti yang Pak Iqbal tadi bilang ya, mungkin kejadian hujannya di hari tanggal sekian-sekian tetapi puncaknya nanti bisa jadi ke depan. Nah untuk mendeteksi itu, mencegah itu, kita kan sabodem itu sangat bermanfaat. Di sini saya menjadi pertanyaan saya, tantangan yang terbesar itu apa spesifiknya untuk pembangunan sabodem, dan terus apakah ada teknologi spesifik untuk kedepannya dalam pembangunan struktur sabodem ataupun untuk pembangunan rehab rekon dan penanggulangannya itu. Jadi itu kan sangat berpengaruh nantinya untuk ketahanan sabodem tersendiri. Jadi apabila ada debris mungkin kita nggak tahu ya iklim sekarang ini karena hidrometeorologi itu debit airnya itu. Nah, bagaimana tantangan kita itu? Apakah ada cara atau inovasi terbarukan dalam pembangunan sabodem itu? Itu aja sehingga sabodem itu bisa multifungsi nantinya. Itu aja Pak. Demikian, jadi saya mohon penjelasannya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rina. Mari kita tampung 3 penanya dulu Bapak-Bapak. Mungkin dari yang pertama, dari pertanyaan Pak Maimun, mungkin dijawab oleh siapa Bapak? Izin, yang tentang fenomena sinkhole di Benar Meriah. Itu bagaimana nih tanggapannya Pak? Supaya tidak berspekulasi-spekulasi di luar sana. Ya, silakan. Mungkin Pak Surya Dharma yang ingin jawab. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Maimun. Yang lain juga nih. Karena kaitannya ada beberapa yang nanti akan bertanya juga ke saya, Pak Iqbal, Pak Is juga, kemudian Bu Lina ya. Saya jawab satu-satu dulu. Terkait dengan sinkhole yang terjadi di Ketol di Benar Meriah itu memang di sana itu ada aliran air tanah ya, ada aliran bawah. Kemudian memang kondisi tanah pada lokasi itu memang masuk dalam apa ya, halus lah, clay yang dia juga fine sand. Jadi sangat halus sekali. Akibat pergerakan air tersebut itu memang akan terjadi erosi dengan sendirinya. Makanya kalau kita lihat kejadiannya, dia akan terjadi perlahan-lahan. Lalu apakah pada masa tanggap darurat itu sudah dilakukan? Tapi memang di dalam masa rekon ini belum, Pak Memon. Karena memang ini butuh mitigasi dulu ya, berkaitan dengan geologinya, terutama untuk melihat pasca hujan kemarin dengan curah hujan yang sebegitu besarnya, itu menyebabkan terjadi perubahan aliran air tanah di bawah sana. Itu yang sekarang saat ini sedang benar-benar dilakukan mitigasi, akan dibuat seperti apa penanganannya. Nah ini memang tidak kajian yang mudah, karena kita juga terbatas di Aceh ini bicara hidrologi itu masih terbatas. Kalau kita di kampus mungkin Pak anak almarhum, Pak Reza yang dia bisa berbicara hidrogeologi itu. Dia melihat bagaimana kondisi pola aliran air di dalam tanah, dan itu bukan pekerjaan waktu yang singkat karena geologinya sendiri harus terpetakan. Banyak kajian-kajian di tanahnya, tidak cukup hanya dengan pendidikan bor saja, nggak cukup, karena dia harus mungkin geolistriknya juga harus banyak di sana, MASW-nya juga harus banyak untuk melihat pola-pola perlapisan, karena yang saya ketahui itu memang banyak sekali munculnya aliran-aliran baru di daerah itu yang airnya itu terkonsentrasi pada sinkhole itu sehingga semakin meluas. Nah ini masih perlu kajian ya, apa namanya, berkaitan dengan sinkhole itu. Jadi kalau penanganan sementaranya sudah, tapi memang ya rehabnya belum bisa kita lakukan maksimal. Itu mungkin yang untuk menjawab terkait dengan sinkhole. Jadi saya jawab terus ya, kemudian ya.
Nah, ini kata Pak Is, jawab ya terus. Saya jawab semuanya nanti. Semua saya jawab. Ya. Baik. Itulah peran tenaga ahli. Suruh menjawab, tak jawab. Gitu ya. Jadi yang kedua berkaitan dengan pertanyaan Pak Reza terkait dengan profesionalisme. Tadi sudah saya sampaikan juga Pak. Sekarang gampang Pak buat SKA. Gampang untuk membuat SKK itu. Tapi kalau kita hari ini mau bicara profesional, bicaralah bahwa yang berhak untuk menerima SKA itu ataupun SKK itu memang orang yang profesional pada bidangnya. Siapa yang nggak bisa buat sekarang? Orang teknik mesin bisa buat SDA kok. Ya kan? Asal udah dia punya tamatan di atas 10 tahun keluar ke SK Ahmadiyahnya. Ya kan? Udah banyak sekarang asosiasi-asosiasi yang mengeluarkan sertifikasi itu gitu. Nah, kita ingin menuntut kalau dulu ada yang namanya kalau di SDA itu ada namanya HATI dulu. Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia gitu. Kemudian kalau struktur ada HAKI. Kemudian ada juga yang lain-lain. Yang itu saya pernah Pak, saya pernah dua-dua. Saya pernah dengan HATI itu asesornya. Nggak usah cerita, biarpun saya tamat mungkin waktu itu sudah di atas 15 tahun, untuk dapat saya dapat mengejar yang utamanya, nggak dapat Pak, nggak dapat, beda-beda tipis, sedikit-sedikit, padahal itu kan teman, nggak bisa Pak. Nah, maunya kita itu memang yang mengeluarkan sertifikasi itu memang yang memang kemampuannya dia lah, kalau memang enggak, ya asesornya juga harus berani mengatakan belajar dulu, ke kampus dulu. Nah, dengan beberapa teman-teman asesor tuh sering diskusi-diskusi. Cobalah, tapi ya kembali lah ya, ini kan bisnis ya. Sulit saya untuk mengatakan yang selanjutnya. Berkaitan dengan Sabu, ini sekalian menjawab dengan pertanyaan Bu Lina ya, Bu Marlina. Ya, Pak Reza dan Bu Lina, Sabu itu maksudnya bukan hanya sekedar untuk lahar Pak ya. Kalau di Jawa itu memang karena kita ini mungkin belum banyak lah. Kalau di Aceh ini sekarang ini sebagai proyek pertama itu sedang dibangun Sabu Dam di lokasi Gayo Ludes, dan itu masuk dalam dasnya tambang. Jadi Sabu Dam ini sebenarnya dia untuk menahan debris. Debris itu bisa apa saja, bisa lahar. Nah, kalau di tempat kita ini debrisnya dengan yang disampaikan oleh Bu Marlina tadi, debris kita ini sedikit. Tantangannya apa? Akses Bu. Tantangannya akses, karena peletakan Sabu itu harus pada tempat-tempat yang memang dia memang untuk mengendalikan sedimen yang fungsinya masih di posisi. Ya, jadi kita nggak masuk ke dalam urdu satunya sungai besar-besar Bu, nggak mungkin kita buat Sabu sudah dalam-dalam. Nah, jadi kita bicara Sabu itu biasanya Sabu itu pada urdu 3-nya ditahannya. Lalu pada ordo 2-nya, karena itu biasanya ordo 1 itu, ordo 3 itu relatif lebih terjal. Ordo 2 itu relatif lebih landai posisinya. Sehingga pada posisi ordo 3 biasanya itu dibuat Sabu. Lalu yang itu memang sifatnya untuk menahan debris batu-batuan gitu. Dan itu memang dihitung Bu. Bukan, dia nggak sama seperti, hampir sama seperti dengan kita menghitung bendung, tapi kalau si Sabu ini yang menjadi objeknya itu dia adalah bicara gravity dam, bendung yang mampu menahan debris dengan beratnya sendiri. Ya kan? Kalau kita bicara bendung, kita bicara airnya, kita bicara pipingnya. Tapi kalau Sabu dam enggak. Jadi ketika terjadi hujan tertentu dengan Q100 tadi itu, air dengan kecepatan tertentu datang, kan kita hitung nih Bu. Kita bisa menghitung kecepatan alirannya, debitnya bisa kita hitung. Tapi ada komponen batuan yang dihitung. Lu pernah lihat gambar Sabu nggak ya Bu? Pernah lihat gambar Sabu? Di Sabu itu ada yang namanya drip ataupun konduit lah. Ya, ada beberapa konduit yang itu memang fungsinya dalam keadaan normal dia terlewati oleh air. Tapi pada saat banjir dia itu diasumsikan pada kondisi normal itu, walaupun terjadi aliran yang bawa batuan, dia bisa lewat di dalam drip box itu. Drip box itu harus lebih besar daripada batu-batuan yang paling besar yang di situ Bu. Itu cara menghitungnya si Sabu itu. Nah, semuanya itu dihitung, kondisi batuannya, besar-besar batuannya, debit banjirnya dihitung, lalu ditempatkan tadi. Makanya dia judulnya gravity dam. Nah, di mana peletakannya? Harus pada tanah yang memang mampu menahan dia. Kalau kita bicara bendung, kita hanya bicara nanti kalau kondisi bawahnya,
kondisi bawahnya ini kita akan berbicara bendung ya. Kita akan berbicara dengan pipingnya, kaitannya dengan piping. Aliran air tanah di bawah itu. Kalau kita bicara bendungan sama juga, tapi nanti ada yang bagian yang sudah dikedapkan sehingga dia bicaranya pada flownet yang di atasnya. Tapi kalau Sabu kita nggak bicara itu, Bu. Kita bicara dia harus duduk pada NSPT 60. Harus supaya dia memang secara struktur tanah mampu menahan dia, tapi fungsi utamanya dia itu adalah menahan debris tadi. Nah, jadi kalau ditanya kalau ditanya tantangannya apa, cuma satu, Bu, jauh aksesnya gitu, akses untuk masuknya, karena dia memang harus ke daerah roda 3-nya si sungai, kita ceritanya si Sabu ini, roda 3-nya si sungai gitu. Nah kemudian kalau bicara inovasi, Bu, sekarang itu oleh karya lah plat merah ya, mereka membangun apa istilahnya mobiler Sabu. Jadi dia semacam seperti apa ya, knockdown lah, seperti knockdown, tapi itu hanya untuk lapis luarnya, lapis tengahnya itu tetap diisi dengan beton juga. Jadi lapis luarnya dibuat, lalu tetap ada pengecualian gitu. Inovasi untuk mempercepat saja, tapi intinya dia fungsinya itu adalah untuk menahan si debris dengan kala ulang 100 tahun itu. Nah itu Bu Maria. Sudah saya jawab yang punyanya Pak Raymond tadi, itu masih studi Pak Reza berkaitan dengan profesionalisme. Nanti kita sama-sama kita tanya sama asosiasi saja, bisa gitu. Kemudian kalau bicaranya Sabu tadi sudah saya sampaikan, Sabu yang dimaksudkan di tempat kita ini untuk nahan debris, Pak. Nanti kalau ada sand pocket namanya, sand pocket, bedanya Sabu dengan sand pocket itu hanya posisi peletakannya saja. Kalau Sabu itu dia diletakkan pada daerah yang lebih curam saja, sedangkan sand pocket pada daerah slope yang lebih landai dengan materialnya. Kalau Sabu dia batunya besar, Pak, Bapak Ibu, batu-batu besar gitu, makanya bloknya besar-besar. Tapi kalau pada sand pocket dia relatif pada daerah slope yang lebih landai dengan butiran-butirannya terus material-material lebih kecil lah, dominasi pasir, kerikil, bodol-bodol kecil. Itu perbedaannya. Mungkin itu Pak Bapak dan Ibu, yang lain silakan. Baik, terima kasih Pak Surya Dharma. Dan untuk pertanyaan Pak masih Pak Reza, Bapak ada yang boleh tambahkan, Pak? Silakan, Pak. Boleh. Boleh, silakan, Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu. Masih Pak Maimun, Pak Reza, Bu Rina Marleni ya. Kalau bicara ketol ini dan juga tadi disinggung masalah Sabu dan segala macam, saya rasa di pemaparan saya tadi kan saya sudah bilang datanya mana itu? Ya, datanya ada nggak dalam kita menangani suatu permasalahan yang kita harus tahu apa sih masalahnya, sumber masalahnya apa gitu. Jadi jangan kita menyelesaikan secara sporadis. Jadi jangan nanti dibilang ini nggak ada kerja, ini nggak ada tangan loh. Kita belum tahu masalahnya apa kok, gitu kan? Nah jangan nanti sakitnya, kalau kita bicara kedokteran itu kan sakit kepala yang diobati nanti perut itu. Nah, jadi kita perlu tahu dulu kan sakitnya di mana, kemudian penyebab sakitnya apa, sehingga untuk memperoleh data dia itu sakitnya apa dan sakitnya di mana itu kan kita perlu data. Nah, makanya saya balik tadi, data itu harus kita jadikan suatu bagian dari infrastruktur. Kita harus bisa mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan di slide-slide tadi, kita nggak bisa hanya menyelesaikan permasalahan di satu bagian saja. Kalau kita berbicara SDA, nggak ada namanya itu air dari Aceh Besar nggak boleh masuk ke Banda Aceh itu, kan? Kalau bisa saya lapor aja ke Bu Eliza itu kan, membahas banyak di Banda Aceh ini. Airnya dari Kampung Semarang misalnya kan, Aceh Besar ya, jangan masuk, nggak bisa seperti itu. Jadi harus komprehensif. Ini nanti yang tahu. Tapi sampai. Ya, kemudian berkaitan dengan Sabu ya, nanti ini masalah profesionalisme terakhir. Berkaitan dengan Sabu, saya rasa ini menarik ya. Menarik kenapa? Karena tadi saya baru menyampaikan tentang bendungan. Kita baru punya 2 bendungan. Sabu itu udah punya Pak sebelumnya Pak. Nah, Sabu ini barang baru lagi nih kan. Nah, ini lagi kita harus perlu belajar lagi, kan? Perlu belajar lagi. Tadi Pak Reza juga nanya kan, bagaimana nih peningkatan SDM-nya. Nah ini hal-hal seperti ini kan, ada hal yang baru kita harus pelajari lagi gitu. Nah, bagaimana penerapannya, apa manfaatnya.
Sehingga ketika nanti sudah ada bendanya, ini bisa menjadi suatu kajian terus-menerus itu. Ya. Itu juga bisa menjadi suatu data yang bisa kita sampaikan kepada anak cucu kita nanti gitu kan. Nah, jadi kalau nggak ada data, bagaimana kita bisa bercerita. Kemudian berkaitan dengan profesionalisme, Pak ya. Profesionalisme ini, aduh, saya merasa bertanggung jawab karena saya pakai baju ini. Ya, jadi yang pertama saya mau menyampaikan seperti ini. Kalau kita berbicara profesi, Pak ya, saya berkaca selalu kepada profesi di bidang kedokteran. Ya. Ketika ada satu anggota profesinya yang dalam tanda kutip melakukan malpraktik, maka yang pertama sekali mengambil tindakan itu bukan pihak di luar organisasi profesi, tapi itu adalah organisasi profesi. Dan sering kita lihat praktek itu, tapi ujungnya apa yang tindakan dilakukan kan? Ujungnya kita sedang di sidang kode etik di IDI. Setelah itu bagaimana? Nah, sebenarnya di organisasi profesi tersebut kita juga berkaca seperti itu. Kita ingin mengharapkan seperti itu. Ketika ada satu anggota kita yang dalam tanda kutip dinyatakan melakukan malpraktik kejiwaan, salah dua contohnya tadi disebut oleh Kak Reza, dia menyampaikan data palsu misalnya. Tapi saya balik lagi, ada dia katakan, saya tahu dia menyampaikan data palsu karena saya lagi ada bertanya, kenapa konsultan tidak bisa mengakses data ke BMKG? Kenapa lagi tidak bisa data ke konsultan loh? Ini kan bisa menjadi pertanyaan kita, gitu kan. Nah, jadi berkaitan dengan profesionalisme tadi, kita inginnya bahwa ketika ada anggota insinyur ini yang melakukan malpraktik itu disidang di organisasi profesi dulu, sama seperti dokter. Tidak langsung menyatakan oh ini salah ini tidak, tapi kita sidang internal kita dulu. Apakah benar yang salah? Atau apakah memang prosesnya yang salah? Atau ada hal lain yang menyebabkan hal itu terjadi gitu. Tidak serta-merta langsung masuk ke entah itu ranah pidana atau ranah perdata. Kita maunya seperti itu, gitu. Ya. Kemudian kenapa teknik sipil, teknik mesin, S2, SDA dia bisa punya SDA. Kita masih banyak dua undang-undang, Pak. Keisimulan, statusnya sama. Jadi kalau kita memakai benar, Pak. Kita posisinya sama-sama undang-undang. Nah, ini bagaimana? Ini untuk mensinkronkan dua ini. Jadi itu kita dengan Bapak tadi itu saya rasa salah satu karya yang bisa kita bedah. Terima kasih. Kan atas jawaban Surya Dharma dan Bapak Khairul Iqbal. Mungkin terkait permasalahan seperti RPSDA mungkin itu akan dibahas di lain kesempatan, Pak ya. Ya, itu agak sedikit isu yang agak bagaimana itu ya, Pak. Oke, kita buka bagaimana panitia? Oh, oke. Dari Zoom mungkin mohon maaf untuk interaksi secara langsung, kita ada keterbatasan di mikrofonnya. Jadi saya membacakan saja. Ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Mungkin yang pertama itu dari Ibu Profesor Asmeri kepada Pak Surya Dharma, itu yang mengatakan bahwa feeling engineering itu dapat diasah dengan kegiatan magang untuk para mahasiswa dan diberi kesempatan untuk mengasah kemampuan saat lulus. Dan bagaimana dengan praktisi? Itu Pak, itu pertanyaannya. Terus untuk Bapak Khairul Iqbal, yang pertama itu seberapa besar uncertainty dari estimasi volume inflow tersebut dengan maintenance 3%. Kesimpulan kondisi hilir aman mengingat penilaian tersebut hanya didasarkan pada outflow konstan 0,33 meter kubik per detik. Nah, yang kedua untuk Pak Khairul Iqbal juga, itu saat terjadi siklon senyar dalam tahap pengisian
dengan baru pemanfaatan live storage, bagaimana estimasi ilmiah jika siklon berulang dalam kinerja flood control waduk? Nah, mungkin dijawab dulu Pak. Silakan. Secara singkat aja Pak. Singkat, padat, dan Baik, saya juga pertanyaan dari kakak saya nih segan-segan jawabnya. Nanti saya WA aja ya ke media. Tapi nggak apa-apa, saya jawab saja. Pertanyaan itu adalah kalau mahasiswa bisa magang berkaitan dengan peningkatan kemampuannya dia. Lalu bagaimana dengan praktisi? Yang tadi saya sampaikan, praktisi itu harus juga ke lapangan, sama. Supaya dia juga tahu persoalannya seperti apa. Tadi juga sudah disampaikan Pak Reza, sudah dijawab juga oleh Pak Iqbal. Ini perlu nih Bu Dian, kawan-kawan semua, supaya para praktisi ini juga dibekali dengan peningkatan-peningkatan, di-upgrade, di-update gitu. Jangan nanti konsultan-konsultan nggak bisa beradu argumentasi. Nanti jumpa dengan saya, nggak enak lah dengan Bang Surya, lebih senior katanya. Padahal yang saya jawab salah. Sebenarnya saya sampaikan sama, makanya teman-teman praktisi ini juga memang harus sama. Jadi mengupgrade-nya itu ya sama-sama. Sekarang sudah banyak lah teknologi yang bisa dilakukan. Kemudian juga pertemuan-pertemuan ilmiah, kemudian pelatihan-pelatihan kan banyak tuh peningkatan SDM ataupun di dinas sendiri itu mungkin Bu Dian. Baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Surya, dan silakan mungkin bagian Pak Khairul Iqbal. Terima kasih. Kayaknya ini udah diskusikan kemarin di ya, ini bisa kita sampaikan juga ke yang ada di ruang ini dan di Zoom ya. Jadi memang kalau kita berbicara uncertainty ini kan posisinya masih impending ya. Hanya outflow-nya hanya berupa maintenance flow. Ya, sehingga otomatis grafik saya tadi itu setelah dia naik dia bisa dikatakan datar gitu kan. Nah, ketika nanti sudah masuk tahap operasional, nah itu kita bisa menganalisa lebih mendalam bagaimana uncertainty dari fungsi pengendalian banjir bendungan Rukoh ini gitu kan. Karena saat ini memang data yang kita miliki kita masalah data ya. Data yang kita miliki hanya terbatas dengan yang saya sampaikan tadi, sehingga banyak hal yang belum bisa kita jawab ya. Saat ini memang banyak 100%. Kenapa ya? Karena tampungannya masih banyak kosong, kan? Nah, nanti kalau sudah berfungsi ya itu bisa kita analisa lebih lanjut, gitu kan? Bagaimana fungsi pengendalian banjir, seberapa persen keandalannya dalam dia menjadi berfungsi sebagai pengendalian banjir. Ya, juga berkaitan dengan pertanyaan nomor 3 itu kan. Nah, ini event yang kemarin terjadi dengan posisi dia masih impending, seperti itulah kejadiannya. Nah, ke depan dengan mudah-mudahan dengan data yang bisa kita harapkan lengkap, datanya series. Kalau tadi disampaikan Pak Ade, SNI sekarang untuk menghitung banjir itu minimal 20 tahun. Nah, dengan data yang lebih detail dari Rukoh ataupun pencatat data hidrologi ini lebih detail, seperti yang saya peroleh data jam-jaman itu kan, kita bisa menganalisa lebih banyak dan lebih jauh nih, Bu Prof. Ya, memang untuk saat ini hanya seperti itulah yang bisa kita sampaikan karena keterbatasan data. Kalau nanti sudah beroperasi, banyak hal yang bisa kita analisa di situ. Sementara itu. Terima kasih Pak Khairul Iqbal. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah kepada ketiga narasumber kita untuk di siang kali ini, dan kami memohon maaf karena juga keterbatasan waktu, jadi link Zoom juga tidak semua dapat kita bahas sekarang ya Bapak-Bapak ya. Dan nanti jika ada pertanyaan dari link Zoom mungkin bisa langsung di kolom chat saja, dan nanti akan kita rangkum dan dibahas oleh para narasumber. Baik, demikianlah sesi dari diskusi kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iskandar, kepada Bapak Surya Dharma, dan kepada Pak Khairul Iqbal atas kehadirannya. Mudah-mudahan diskusi kita menjadi bermanfaat dan dapat kita aplikasikan ke depannya. Tepuk tangan yang meriah kepada narasumber. Silakan Bapak. Assalamualaikum Bore. Nah, ini diundang nggak ada bicara, kalian nggak hargai ya. Kuisnya. Halo. Dari ini sudah siap belum? Halo.
Iya, oke. Hei, Karena tadi ada kesalahan teknis, tapi sekarang ya, ini saya udah logikanya angkat tangan dari tadi. link Zoom-nya Kesempatan bicara, oi. dari Apa gunanya kalian undang? kuisnya ya. Dari net, dari Oke. online. Dari Akan online, coba didengerin. Saya ada mau bicara. Suyanto, Hanya diundang kalau nggak diberi gabung sama kita. kesempatan. Halo. Iya. Baik, kalau kalian mohon maaf Halo. tutup dan Saya sudah diundang. Ini dari online. kolom chat. Saya bicara dari kolom chat. Untuk sesi kuis akan dipandu langsung oleh Pak Suyanto. Suyanto sudah bergabung dengan kita. Halo. Kayak Ibu. nggak menghormati Kita mulai orang kuis, kalian. pandai- Saya pandai punya pajak, mic pandai- ditutup. Halo. Baik, Berarti kalian tidak serius mengelola ini. Ya. Sekedar retorika ini. Saya telepon aja. cara Halo. Bapak, ini harus kasih tahu. Inilah matiin saya punya ini. bukan untuk panitia berat. Dimatiin saya punya ini. Saya dari online. Bu Ratna, Saya silakan. sudah. Gimana? Halo. Masuk lagi. Oke. Ayo kita mulai ya ininya. Kuisnya. Peserta mohon siap-siap. Halo. Kita Pak Yanto. Halo, yang mengendalikan net, yang mengendalikan online, cek. Tolong didengerin. Dimatiin lagi, saya punya berulang kali dimatiin lagi. Baik. Kalian ini. Baik. Bagaimana? Buat apa? Baik Bapak, mungkin maaf Bapak. Ya, saya. Sesi pertanyaan sudah kita tutup Bapak. Mungkin bisa di kolom chat Bapak akan dijawab oleh para narasumber. Akan dijawab langsung oleh para narasumber nanti dari kolom chat Bapak. Mohon maaf. Saya tidak mau dijawab. Siap. Oke. Terima kasih. Silakan masuk. Sudah kita scan QR dan kode permainannya sudah ada. Persiapan untuk 1 menit untuk peserta, Bu Dian. Peserta yang join. Baik, karena masih ada kendala dari panitia, mohon izin kita bagi, kita respon untuk akan diberikan hadiah oleh panitia. Dari Iskandar itu memilih Ibu Asmeri dari Zoom. Ya, kepada Bu Asmeri nanti hadiahnya akan kita susul ya. Dan dari Pak Iqbal itu penanya terbaik diberikan kepada Bapak Reza. Bapak Reza, iya. Silakan mungkin Pak Reza bisa menerima. Bu Dian. Iya. Ini kita start kuisnya sekarang ini. Mohon peserta siap-siap. Oh, baik. Nanti kita lanjutkan Pak ya. Baik, terus silakan Pak Suyanto. Oke, kita lanjut ya, peserta siap-siap ya, sambil nunggu tayang di layar.
Bapak-bapak dari luar sudah bisa masuk semua? Sudah bisa akses? Oh, sudah mulai. Ya, silakan. Oke, pertanyaan sedang berlangsung ini, Bapak dan Ibu. Silakan lagi konsentrasi sepertinya mengerjakan. Hah? Oh, masih macet koneksi internetnya. Waduh, berarti Anda kurang beruntung. Yang eh, koneksi internetnya bagus silakan, mungkin saingannya udah berkurang nih ya. Sama yang lewat-lewat. Jangan mengurangi konsentrasi ya.
Baik, mungkin Pak Anto, bagaimana perkembangannya Pak Anto? Masih ada tuh di depan nggak tampil ya di layar ya, Pak Nadilun. Coba tak tayangin itu, masih jalan. Masih menjawab atau kita cukupkan Pak? Oh error servernya. Oh iya. Bagaimana ini berarti ya? Nanti kita umumkan aja pemenangnya Bu Dian, kalau nggak boleh. Siap Pak Anto, kita umumkan saja pemenangnya ya. Untuk peringkat 1, 2, 3 ya Pak ya? Ya, nanti saya kirim screenshot. Oh baik, kita tunggu informasi dari Pak Anto. Baik, sambil menunggu informasi dari Pak Suyanto. Bagian. Masih bisa untuk mengisi walaupun tipis ininya. Ya, oke, ini sudah ada Pak Iskandar. Kami mohon izin kepada Bapak sumber ketiga Bapak narasumber Pak Iskandar, Pak Heru, Pak Suryadharma untuk mengambil tempat ke depan. Untuk kita akan membagikan kenang-kenangan cendera mata berupa plakat. Sini aja Pak, di depan saja Pak. Baik, kita mohon kesediaan Bapak Ketua Himpesda Provinsi Aceh, Bapak Haryadi, untuk memberikan cendera mata kepada ketiga narasumber kita. Ketiganya Baik, kepada Pak Insinyur Suryadharma. Dan yang terakhir kepada Bapak Dr. Insinyur Khairul Iqbal. Terima kasih Bapak. Mungkin diabadikan dengan foto bersama. Sekretarisnya, Pak Sekretaris, silakan bergabung. Dan mungkin Ibu Ketua Panitia. Bu Bet, langsung Bu Bet. Beda tinggi Bu Bet, mungkin bagusnya di tengah Pak Bu Bet. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber, kami ucapkan sekali lagi. Baik, ya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Dan untuk sesi selanjutnya akan dipandu kembali oleh MC acara. Iya, silakan Mbak Bunda Sliza, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Dian Sakyana. Izinkan saya untuk mengumumkan pemenang dari kuis
QR. Juara 3 dengan skor 11.492 dimenangkan oleh username Banjirson. Pemenang kedua dengan skor 12.167 dimenangkan oleh username Kopi. Dan peringkat pertama dengan skor 12.295 dimenangkan oleh username Saya Indra. Kepada para pemenang kami ucapkan selamat. Apakah orangnya ada yang di sini? Tidak ada? Baiklah, bagi para pemenang kita harap untuk menghubungi panitia. Para pemenang, silakan maju, Bang Son. Kita minta kesediaan dari Kak Sofrida sebagai ketua panitia untuk menyerahkan hadiah kepada juara 3 dengan username Banjirson. Dengan berakhirnya pembagian hadiah, maka berakhirlah acara seminar sumber daya air yang dilaksanakan oleh Himpesda Provinsi Aceh pada tahun 2026 ini. Saya sebagai MC memohon maaf jika ada kata, perbuatan, atau tindakan saya yang kurang menyenangkan selama memandu acara. Izinkan saya menutup acara hari. Izinkan, mohon maaf Pak, kita closing dulu nanti ke panitia. Izinkan saya menutup acara hari ini dengan sebuah pantun. Ke pasar Aceh naik kuda, jangan lupa singgah beli pepaya. Selesai sudah seminar Himpesda. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, izinkan saya mengumumkan sesuatu. Jadi, pada pukul 2 siang nanti akan ada acara sosialisasi Himpesda tahun Provinsi Aceh tahun 2026. Jadi, kita harapkan untuk setelah makan siang kembali berkumpul di ruangan ini. Terima kasih. Sekali lagi, setelah makan siang kami harapkan untuk para peserta kembali ke dalam ruangan untuk mengikuti sosialisasi Himpesda tahun 2026. Terima kasih. Izin dokumentasi boleh tolong foto. Pemenang kuis, Bang Nazlun, izin minta tolong. Ya, senyum lebar. 1, 2, 3. Belum. Senyum lebar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Izinkan saya sekali lagi mengingatkan
Nanti pukul 2 masih ada acara sosialisasi Himpesda di ruangan ini. Jadi kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat kembali pukul 2 siang. Terima kasih.